Korban ruda paksa oleh mahasiswa asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, Agus Buntung alias Iwan, bertambah menjadi 3 orang. Koalisi Anti Kekerasan Seksual NTB pada hari Senin mengatakan korban pertama mengaku bertemu Agus di teras Udayana pada 7 Oktober lalu hingga kasusnya viral di sorot DPR dan pengacara Hotman Paris. Terhadap korban kedua, Agus menggadaikan sepeda motor korban senilai 5 juta rupiah. Namun, dengan korban kedua, perbuatan tersebut dilakukan suka sama suka. Sementara itu, korban ketiga juga mengalami hal serupa dengan intimidasi yang dilakukan oleh pelaku yang membuat para korban tidak berdaya. Koalisi Anti Kekerasan Seksual NTB mengatakan bahwa korban pertama dan pelaku tidak saling mengenal sebelumnya. Tapi saat bertemu di teras Udayana, pelaku mengajak korban mengobrol dan meminta agar korban melihat ke salah satu sudut di teras Udayana, di mana saat itu ada pasangan yang melakukan perbuatan tak senonoh. Tanpa disadari, korban pun menangis dan mengucapkan kalimat bahwa ia juga pernah melakukan hal serupa. Agus pun lalu mengajak korban untuk pindah ke berugap yang ada di belakang teras Udayana. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Polisi Syarif Hidayat mengatakan saat ini saat di berugal tersebut juga korban menceritakan semua kisahnya kepada Agus. Pelaku pun mengatakan bahwa korban telah berdosa dan harus disucikan. Selain itu, Agus juga memberi ancaman akan membongkar aib korban jika tidak menurut. Syarif mengatakan korban sempat menolak, namun karena pelaku mengancam akan membuka aibnya, akhirnya korban terpaksa melakukan. Pelaku kemudian mengajak korban menuju salah satu homestay dengan menggunakan sepeda motor milik korban. Setibanya di lokasi, korban pun merasa antara pelaku dan pemilik homestay bekerja sama yang membuat korban semakin merasa terancam, hingga akhirnya korban mau untuk diajak masuk ke dalam kamar. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, Agus melakukan ruda paksa tersebut karena pengaruh judi dan minuman keras. Selain itu, aksi tersebut diduga juga dilatar belakangi bullying yang diterima Agus sejak masih kecil. Syarif menerangkan kondisi Agus yang tanpa kedua tangan tersebut dimanfaatkan untuk meruda paksa korban. Agus juga memilih korban dengan kondisi yang lemah secara emosi. Meski tidak memiliki kedua tangan, Agus menjalankan aksi bejatnya menggunakan kaki, seperti halnya melakukan aktivitas sehari-hari. Dalam kasus ini, pihaknya telah memeriksa 5 orang saksi dan 2 orang saksi ahli. Penetapan tersangka terhadap Agus juga berdasarkan hasil visum terhadap korban. Di sisi lain, Agus tegas membantah keterangan para korban. Dia bahkan berani bersumpah tidak melakukan tindak asusila seperti yang dituduhkan. Menurut Agus, jika kejadian tersebut benar, seharusnya korban melawan. Dengan kondisinya yang merupakan penyandang tunadaksa, bukan hal sulit bagi korban untuk melakukan perlawanan. Nanti akan kita dalami. Itu kan baru muncul. Kalau yang 2 korban, yang kasus yang ini tadi, 2 korban yang sebelumnya sudah kita lakukan pemeriksaan. Sekarang memang dia sebagai seorang mahasiswi dan berada di Sumbawa, memang orang Sumbawa. Yang lain akan kita dalami karena kita dapat informasi baru masuk ke KDD terkait dengan viral ternyata ada yang merasa menjadi korban, itu yang akan mungkin kita akan dalami. Apalagi ya, kalau korban itu melapor pasti akan kita lanjuti. Tapi paling kita sebagai petunjuk kita bahwa ada korban lain selain korban. Kalau yang 2 korban sama modusnya, bukan motif, modusnya sama. Jadi dia seolah-olah membangun persepsi, menekan korban dengan kondisi korban yang lemah sehingga memanipulasi dan mengikuti kata-kata si pelaku. 2 korban yang sudah kita periksa. Modusnya sama. Laporan KDD ada berapa korbannya? Nah, itu nanti KDD yang menjelaskan karena belum masuk ke kita. Ya, visum. Jadi hasil visum memang ada tanda-tanda kekerasan benda tumpul di alat kelamin si perempuan. Itu. Ya, keterangan dari saksi, korban itu juga. Oke. Dia mengaku dijebak. Seperti apa itu, Pak? Ya, itu nanti biar dia menyatakan di persidangan, di pengadilan itu nanti itu membuktikannya. Yang penting pada saat ini
kami penyidik Polda NTB mengungkap fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang ada di lapangan saja. Masalah nanti dia dijebak, dia menjadi framing, dikriminalisasi, silahkan nanti diajukan di pengadilan, silahkan. Prosesnya sejauh ini sampai Sudah, alhamdulillah kita udah tahap pertama untuk kasus yang Agi ini. Kejaksaan berkat sudah tinggal menunggu pemenuhan dari kejaksaan. Alasan polisi tidak menahan pelaku ini, Pak? Itu tadi, pertama sarana kita juga belum memadai. Yang kedua dia penyandang disabilitas. Yang ketiga kooperatif dia pada saat langkah-langkah proses penyelidikan dia kooperatif pada sekret panggilan. Sampai berapa hari untuk penahanannya? 20 hari? Ya kalau belum petunjuk P21 ya kita akan perpanjang. Kan kita berwenang 20 hari. Kalau memang belum kita ditambah lagi perpanjangan penahanan. Pihak kampus tempat Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung, 21, berkuliah, mengaku tak kaget mahasiswanya yang disabilitas itu menjadi tersangka kasus ruda paksa. Sebagai informasi, Agus Buntung, pemuda disabilitas asal Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, menjadi tersangka ruda paksa terhadap sejumlah wanita. Dosen pembimbing akademik, Pak Agus Buntung, Imaderia Taurisia Armayani, menyayangkan aksi mahasiswanya itu. Meski demikian, Ria mengaku tak kaget sebab pelaku selama ini memang kerap membuat ulah di kampus. Saya sayangkan, jadi tersangka kasus ruda paksa, iya. Tapi, saya juga tidak kaget karena ini bukan kali pertama Agus membuat ulah. Kata Ria kepada Kompas.com. Selasa, tanggal 3 Desember tahun 2024. Ria mengaku pernah terkena dampak ulah Agus Buntung. Ria pernah didatangi oleh dinas sosial setempat karena Agus melaporkan dirinya atas tindakan yang tak pernah ia lakukan. Menurut pengakuan Ria, Agus melapor karena dirinya tak diinginkan berkuliah oleh Ria. Agus ini berbohong. Saya selaku dosen Pak, dianggapnya tidak menginginkan dia kuliah. Padahal tidak dalam cerita konteks itu. Jelas Ria. Ria menuturkan, permasalahan yang sebenarnya terjadi adalah Agus menunggak uang kuliah tunggal, UKT. Padahal, Agus adalah penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah, KIPKA. Atas hal itu, Ria berusaha membantu Agus dengan memberikan kemudahan. Ia membuka kembali sistem pembayaran yang sudah ditutup sesuai tanggal yang ditetapkan. Tetapi, kata Ria, Agus tak kunjung membayar UKT meskipun sudah dibantu membuka sistem pembayaran selama 3 hari. Padahal Agus diketahui sudah menerima pencairan beasiswa KIPKA. Setelah sistem pembayaran kembali ditutup, Agus kembali menghubungi Ria untuk meminjam uang dengan alasan membayar UKT. Tetapi, Ria tidak memberikannya. Ia beralasan meskipun memberi pinjaman tetap saja tidak dapat membayar UKT karena sistemnya tidak dapat dibuka kembali. Akibat keterlambatan tersebut, Agus pun tidak dapat kembali menerima beasiswa KIPKA. Dari kejadian tersebut, Agus lantas melaporkan Ria ke dinas sosial. Kini, Agus tetap melanjutkan kuliah dengan biaya sendiri. Uang beasiswanya tidak dipergunakan dengan sebenarnya. Seharusnya uang beasiswa itu untuk membayar. Jumlah uang beasiswa itu sekitar 13 juta rupiah per tahun. Sedangkan dia membayar UKT Rp900.000 per semester, jelas Ria. Selain menunggak bayar UKT, Agus Buntung disebut kerap memanipulasi absensi masuk kuliah. Ria menjelaskan, Agus kerap tak masuk kelas sejak awal perkuliahan. Tetapi, dalam catatan absensi, Agus selalu rajin mengikuti kelas. Atas kasus yang menjerat Agus saat ini, Ria mengatakan, pihak kampus menyerahkan kepada pihak berwenang. Intinya, kami serahkan ke penegak hukum sesuai hukum yang berlaku. Kalau ditanya bagaimana karakter Agus, ya seperti itulah intinya. Korban ruda paksa oleh mahasiswa asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, Agus Buntung alias Iwan, bertambah menjadi 3 orang. Koalisi Anti Kekerasan Seksual NTB pada hari Senin mengatakan korban pertama mengaku bertemu Agus di teras Udayana pada 7 Oktober lalu hingga kasusnya viral disorot DPR dan pengacara Hotman Paris. Terhadap korban kedua, Agus menggadaikan sepeda motor korban senilai 5 juta rupiah. Namun, dengan korban kedua, perbuatan tersebut dilakukan suka sama suka. Sementara itu, korban ketiga juga mengalami hal serupa dengan intimidasi yang dilakukan oleh pelaku yang membuat para korban tidak berdaya. Koalisi
Anti Kekerasan Seksual NTB mengatakan bahwa korban pertama dan pelaku tidak saling mengenal sebelumnya. Tapi saat bertemu di teras Udayana, pelaku mengajak korban mengobrol dan meminta agar korban melihat ke salah satu sudut di teras Udayana, di mana saat itu ada pasangan yang melakukan perbuatan tak senonoh. Tanpa disadari, korban pun menangis dan mengucapkan kalimat bahwa ia juga pernah melakukan hal serupa. Agus pun lalu mengajak korban untuk pindah ke berugak yang ada di belakang teras Udayana. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Polisi Syarif Hidayat mengatakan saat ini saat di berugak tersebut juga korban menceritakan semua kisahnya kepada Agus. Pelaku pun mengatakan bahwa korban telah berdosa dan harus disucikan. Selain itu, Agus juga memberi ancaman akan membongkar aib korban jika tidak menurut. Syarif mengatakan korban sempat menolak, namun karena pelaku mengancam akan membuka aibnya, akhirnya korban terpaksa melakukan. Pelaku kemudian mengajak korban menuju salah satu homestay dengan menggunakan sepeda motor milik korban. Setibanya di lokasi, korban pun merasa antara pelaku dan pemilik homestay bekerja sama yang membuat korban semakin merasa terancam, hingga akhirnya korban mau untuk diajak masuk ke dalam kamar. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, Agus melakukan ruda paksa tersebut karena pengaruh judi dan minuman keras. Selain itu, aksi tersebut diduga juga dilatar belakangi bullying yang diterima Agus sejak masih kecil. Syarif menerangkan kondisi Agus yang tanpa kedua tangan tersebut dimanfaatkan untuk meruda paksa korban. Agus juga memilih korban dengan kondisi yang lemah secara emosi. Meski tidak memiliki kedua tangan, Agus menjalankan aksi bejatnya menggunakan kaki, seperti halnya melakukan aktivitas sehari-hari. Dalam kasus ini, pihaknya telah memeriksa 5 orang saksi dan 2 orang saksi ahli. Penetapan tersangka terhadap Agus juga berdasarkan hasil visum terhadap korban. Di sisi lain, Agus tegas membantah keterangan para korban. Dia bahkan berani bersumpah tidak melakukan tindak asusila seperti yang dituduhkan. Menurut Agus, jika kejadian tersebut benar, seharusnya korban melawan. Dengan kondisinya yang merupakan penyandang tunadaksa, bukan hal sulit bagi korban untuk melakukan perlawanan. Nanti akan kita dalami. Itu kan baru muncul kalau yang 2 korban yang kasus yang ini tadi, 2 korban yang sebelumnya sudah kita lakukan pemeriksaan. Sekarang memang dia sebagai seorang mahasiswi dan berada di Sumbawa, memang orang Sumbawa. Yang lain akan kita dalami karena kita dapat informasi baru masuk ke KDD terkait dengan viral-viral, ternyata ada yang merasa menjadi korban, itu yang akan mungkin kita akan dalami. Apalagi ya, kalau korban itu melapor pasti akan kita lanjuti. Tapi paling tidak sebagai petunjuk kita bahwa ada korban lain selain korban. Kalau yang 2 korban sama modusnya, bukan motif, modusnya sama. Jadi dia seolah-olah membangun persepsi, menekan korban dengan kondisi korban yang lemah sehingga memanipulasi dan mengikuti kata-kata si pelaku. 2 korban yang sudah kita periksa. Modusnya sama. Laporan KDD ada berapa korbannya? Nah, itu nanti KDD yang menjelaskan karena belum masuk ke kita. Ya, visum. Jadi hasil visum memang ada tanda-tanda kekerasan benda tumpul di alat kelamin si perempuan. Itu. Ya, keterangan dari saksi, korban itu juga. Oke. Dia mengaku dijebak. Seperti apa itu, Pak? Ya, itu nanti biar dia menyatakan di persidangan, di pengadilan itu nanti untuk membuktikannya. Yang penting pada saat ini kami penyidik Polda NTB mengungkap fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang ada di lapangan saja. Masalah nanti dia dijebak, dia menjadi framing, dikriminalisasi, silakan nanti diajukan di pengadilan. Silakan. Prosesnya sejauh ini sampai Sudah, alhamdulillah kita udah tahap pertama untuk kasus yang Agi ini ke Kejaksaan berkas, sudah tinggal menunggu pemenuhan dari Kejaksaan. Alasan polisi tidak menahan pelaku ini, Pak? Itu tadi, pertama sarana kita juga belum memadai, yang kedua dia penyandang disabilitas, yang ketiga kan kooperatif, dia pada saat langkah-langkah proses penyelidikan dia kooperatif pada saat kita panggil. Sampai berapa hari untuk penahanannya? 20 hari? Ya, kalau belum petunjuk P21 ya kita akan perpanjang, kan kita berwenang 20 hari, kalau memang belum kita ditambah lagi perpanjangan penahanan. Pihak kampus tempat Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung, 21,
berkuliah, mengaku tak kaget mahasiswanya yang disabilitas itu menjadi tersangka kasus ruda paksa. Sebagai informasi, Agus Buntung, pemuda disabilitas asal Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, menjadi tersangka ruda paksa terhadap sejumlah wanita. Dosen pembimbing akademik, Pa. Agus Buntung, Imaderia Taurisia Armayani, menyayangkan aksi mahasiswanya itu. Meski demikian, Ria mengaku tak kaget sebab pelaku selama ini memang kerap membuat ulah di kampus. Saya sayangkan, jadi tersangka kasus ruda paksa, iya. Tapi, saya juga tidak kaget karena ini bukan kali pertama Agus membuat ulah. Kata Ria kepada Kompas.com, Selasa, tanggal 3 Desember tahun 2024. Ria mengaku pernah terkena dampak ulah Agus Buntung. Ria pernah didatangi oleh dinas sosial setempat karena Agus melaporkan dirinya atas tindakan yang tak pernah ia lakukan. Menurut pengakuan Ria, Agus melapor karena dirinya tak diinginkan berkuliah oleh Ria. Agus ini berbohong. Saya selaku dosen Pa, dianggapnya tidak menginginkan dia kuliah. Padahal tidak dalam cerita konteks itu. Jelas Ria. Ria menuturkan, permasalahan yang sebenarnya terjadi adalah Agus menunggak uang kuliah tunggal, UKT. Padahal, Agus adalah penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah, KIPKA. Atas hal itu, Ria berusaha membantu Agus dengan memberikan kemudahan. Ia membuka kembali sistem pembayaran yang sudah ditutup sesuai tanggal yang ditetapkan. Tetapi, kata Ria, Agus tak kunjung membayar UKT meskipun sudah dibantu membuka sistem pembayaran selama 3 hari. Padahal Agus diketahui sudah menerima pencairan beasiswa KIPKA. Setelah sistem pembayaran kembali ditutup, Agus kembali menghubungi Ria untuk meminjam uang dengan alasan membayar UKT. Tetapi, Ria tidak memberikannya. Ia beralasan meskipun memberi pinjaman tetap saja tidak dapat membayar UKT karena sistemnya tidak dapat dibuka kembali. Akibat keterlambatan tersebut, Agus pun tidak dapat kembali menerima beasiswa KIPKA. Dari kejadian tersebut, Agus lantas melaporkan Ria ke dinas sosial. Kini, Agus tetap melanjutkan kuliah dengan biaya sendiri. Uang beasiswanya tidak dipergunakan dengan sebenarnya. Seharusnya uang beasiswa itu untuk membayar. Jumlah uang beasiswa itu sekitar 13 juta rupiah per tahun. Sedangkan dia membayar UKT 900 ribu rupiah per semester, jelas Ria. Selain menunggak bayar UKT, Agus Buntung disebut kerap memanipulasi absensi masuk kuliah. Ria menjelaskan, Agus kerap tak masuk kelas sejak awal perkuliahan. Tetapi, dalam catatan absensi, Agus selalu rajin mengikuti kelas. Atas kasus yang menjerat Agus saat ini, Ria mengatakan, pihak kampus menyerahkan kepada pihak berwenang. Intinya, kami serahkan ke penegak hukum sesuai hukum yang berlaku. Kalau ditanya bagaimana karakter Agus, ya seperti itulah intinya. Korban ruda paksa oleh mahasiswa asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, Agus Buntung alias Iwan, bertambah menjadi 3 orang. Koalisi Anti Kekerasan Seksual NTB pada hari Senin mengatakan korban pertama mengaku bertemu Agus di teras Udayana pada 7 Oktober lalu hingga kasusnya viral disorot DPR dan pengacara Hotman Paris. Terhadap korban kedua, Agus menggadaikan sepeda motor korban senilai 5 juta rupiah. Namun, dengan korban kedua, perbuatan tersebut dilakukan suka sama suka. Sementara itu, korban ketiga juga mengalami hal serupa dengan intimidasi yang dilakukan oleh pelaku yang membuat para korban tidak berdaya. Koalisi Anti Kekerasan Seksual NTB mengatakan bahwa korban pertama dan pelaku tidak saling mengenal sebelumnya. Tapi saat bertemu di teras Udayana, pelaku mengajak korban mengobrol dan meminta agar korban melihat ke salah satu sudut di teras Udayana, di mana saat itu ada pasangan yang melakukan perbuatan tak senonoh. Tanpa disadari, korban pun menangis dan mengucapkan kalimat bahwa ia juga pernah melakukan hal serupa. Agus pun lalu mengajak korban untuk pindah ke berugak yang ada di belakang teras Udayana. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Polisi Syarif Hidayat mengatakan saat ini saat di berugak tersebut juga korban menceritakan semua kisahnya kepada Agus.
Pelaku pun mengatakan bahwa korban telah berdosa dan harus disucikan. Selain itu, Agus juga memberi ancaman akan membongkar aib korban jika tidak menurut. Syarif mengatakan korban sempat menolak, namun karena pelaku mengancam akan membuka aibnya, akhirnya korban terpaksa melakukan. Pelaku kemudian mengajak korban menuju salah satu homestay dengan menggunakan sepeda motor milik korban. Setibanya di lokasi, korban pun merasa antara pelaku dan pemilik homestay bekerja sama yang membuat korban semakin merasa terancam. Hingga akhirnya korban mau untuk diajak masuk ke dalam kamar. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, Agus melakukan ruda paksa tersebut karena pengaruh judi dan minuman keras. Selain itu, aksi tersebut diduga juga dilatar belakangi bullying yang diterima Agus sejak masih kecil. Syarif menerangkan kondisi Agus yang tanpa kedua tangan tersebut dimanfaatkan untuk meruda paksa korban. Agus juga memilih korban dengan kondisi yang lemah secara emosi. Meski tidak memiliki kedua tangan, Agus menjalankan aksi bejatnya menggunakan kaki, seperti halnya melakukan aktivitas sehari-hari. Dalam kasus ini, pihaknya telah memeriksa 5 orang saksi dan 2 orang saksi ahli. Penetapan tersangka terhadap Agus juga berdasarkan hasil visum terhadap korban. Di sisi lain, Agus tegas membantah keterangan para korban. Dia bahkan berani bersumpah tidak melakukan tindak asusila seperti yang dituduhkan. Menurut Agus, jika kejadian tersebut benar, seharusnya korban melawan. Dengan kondisinya yang merupakan penyandang tunadaksa, bukan hal sulit bagi korban untuk melakukan perlawanan. Nanti akan kita dalami. Itu kan baru muncul, kalau yang 2 korban, yang kasus yang ini tadi, 2 korban yang sebelumnya sudah kita lakukan pemeriksaan. Sekarang memang dia sebagai seorang mahasiswi dan berada di Sumbawa, memang orang Sumbawa. Yang lain akan kita dalami karena kita dapat informasi baru masuk ke KDD terkait dengan viral-viral, ternyata ada yang merasa menjadi korban, itu yang akan mungkin kita akan dalami. Apalagi, ya kalau korban itu melapor pasti akan kita lanjuti. Tapi paling tidak sebagai petunjuk kita bahwa ada korban lain selain korban. Kalau yang 2 korban sama modusnya, bukan motif, modusnya sama. Jadi dia seolah-olah membangun persepsi, menekan korban dengan kondisi korban yang lemah sehingga memanipulasi dan mengikuti kata-kata si pelaku. 2 korban yang sudah kita periksa. Kalau dari laporan KDD ada berapa korbannya? Nah itu nanti KDD yang menjelaskan karena belum masuk ke kita. Ya visum, jadi hasil visum memang ada tanda-tanda kekerasan benda tumpul di alat kelamin si perempuan. Itu. Ya, keterangan dari saksi, korban itu juga. Oke. Dia mengaku dijebak. Seperti apa itu, Pak? Ya itu nanti biar dia menyatakan di persidangan, di pengadilan itu nanti itu membuktikannya. Yang penting pada saat ini kami penyidik Polda NTB mengungkap fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang ada di lapangan saja. Masalah nanti dia dijebak, dia menjadi framing, dikriminalisasi, silakan nanti diajukan di pengadilan, silakan. Prosesnya sejauh ini sampai Sudah, alhamdulillah kita udah tahap pertama untuk kasus yang Agi ini ke Kejaksaan berkas sudah tinggal menunggu pemenuhan dari Kejaksaan. Alasan polisi tidak menahan pelaku ini, Pak? Itu tadi, pertama sarana kita juga belum memadai, yang kedua dia penyandang disabilitas, yang ketiga kooperatif dia pada saat langkah-langkah proses penyelidikan dia kooperatif pada saat kita panggil. Sampai berapa hari untuk penahanannya? 20 hari? Ya kalau belum petunjuk P21 ya kita akan perpanjang, kan kita berwenang 20 hari, kalau memang belum kita ditambah lagi perpanjangan penahanan. Pihak kampus tempat Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung, 21, berkuliah, mengaku tak kaget mahasiswanya yang disabilitas itu menjadi tersangka kasus ruda paksa. Sebagai informasi, Agus Buntung, pemuda disabilitas asal Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, menjadi tersangka ruda paksa terhadap sejumlah wanita. Dosen pembimbing akademik, Pak Agus Buntung, Imaderia Taurisia Armayani, menyayangkan aksi mahasiswanya itu. Meski demikian, Ria mengaku tak kaget sebab pelaku selama ini memang kerap membuat ulah di kampus. Saya sayangkan, jadi tersangka kasus ruda paksa, iya. Tapi, saya juga tidak kaget karena ini bukan kali pertama Agus membuat ulah. Kata Ria kepada Kompas.com, Selasa, tanggal 3 Desember tahun 2024.
Ria mengaku pernah terkena dampak ulah Agus Buntung. Ria pernah didatangi oleh dinas sosial setempat karena Agus melaporkan dirinya atas tindakan yang tak pernah ia lakukan. Menurut pengakuan Ria, Agus melapor karena dirinya tak diinginkan berkuliah oleh Ria. Agus ini berbohong. Saya selaku dosen PA, dianggapnya tidak menginginkan dia kuliah. Padahal tidak dalam cerita konteks itu. Jelas Ria. Ria menuturkan, permasalahan yang sebenarnya terjadi adalah Agus menunggak uang kuliah tunggal, UKT. Padahal, Agus adalah penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah, KIPKA. Atas hal itu, Ria berusaha membantu Agus dengan memberikan kemudahan. Ia membuka kembali sistem pembayaran yang sudah ditutup sesuai tanggal yang ditetapkan. Tetapi, kata Ria, Agus tak kunjung membayar UKT meskipun sudah dibantu membuka sistem pembayaran selama 3 hari. Padahal Agus diketahui sudah menerima pencairan beasiswa KIPKA. Setelah sistem pembayaran kembali ditutup, Agus kembali menghubungi Ria untuk meminjam uang dengan alasan membayar UKT. Tetapi, Ria tidak memberikannya. Ia beralasan meskipun memberi pinjaman tetap saja tidak dapat membayar UKT karena sistemnya tidak dapat dibuka kembali. Akibat keterlambatan tersebut, Agus pun tidak dapat kembali menerima beasiswa KIPKA. Dari kejadian tersebut, Agus lantas melaporkan Ria ke dinas sosial. Kini, Agus tetap melanjutkan kuliah dengan biaya sendiri. Uang beasiswanya tidak dipergunakan dengan sebenarnya. Seharusnya uang beasiswa itu untuk membayar. Jumlah uang beasiswa itu sekitar 13 juta rupiah per tahun. Sedangkan dia membayar UKT 900 ribu rupiah per semester, jelas Ria. Selain menunggak bayar UKT, Agus Buntung disebut kerap memanipulasi absensi masuk kuliah. Ria menjelaskan, Agus kerap tak masuk kelas sejak awal perkuliahan. Tetapi, dalam catatan absensi, Agus selalu rajin mengikuti kelas. Atas kasus yang menjerat Agus saat ini, Ria mengatakan, pihak kampus menyerahkan kepada pihak berwenang. Intinya, kami serahkan ke penegak hukum sesuai hukum yang berlaku. Kalau ditanya bagaimana karakter Agus, ya seperti itulah intinya. Korban ruda paksa oleh mahasiswa asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, Agus Buntung alias Iwan, bertambah menjadi 3 orang. Koalisi Anti Kekerasan Seksual NTB pada hari Senin mengatakan korban pertama mengaku bertemu Agus di teras Udayana pada 7 Oktober lalu hingga kasusnya viral disorot DPR dan pengacara Hotman Paris. Terhadap korban kedua, Agus menggadaikan sepeda motor korban senilai 5 juta rupiah. Namun, dengan korban kedua, perbuatan tersebut dilakukan suka sama suka. Sementara itu, korban ketiga juga mengalami hal serupa dengan intimidasi yang dilakukan oleh pelaku yang membuat para korban tidak berdaya. Koalisi Anti Kekerasan Seksual NTB mengatakan bahwa korban pertama dan pelaku tidak saling mengenal sebelumnya. Tapi saat bertemu di teras Udayana, pelaku mengajak korban mengobrol dan meminta agar korban melihat ke salah satu sudut di teras Udayana, di mana saat itu ada pasangan yang melakukan perbuatan tak senonoh. Tanpa disadari, korban pun menangis dan mengucapkan kalimat bahwa ia juga pernah melakukan hal serupa. Agus pun lalu mengajak korban untuk pindah ke berugap yang ada di belakang teras Udayana. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Polisi Syarif Hidayat mengatakan saat ini saat di berugak tersebut juga korban menceritakan semua kisahnya kepada Agus. Pelaku pun mengatakan bahwa korban telah berdosa dan harus disucikan. Selain itu, Agus juga memberi ancaman akan membongkar aib korban jika tidak menurut. Syarif mengatakan korban sempat menolak, namun karena pelaku mengancam akan membuka aibnya, akhirnya korban terpaksa melakukan. Pelaku kemudian mengajak korban menuju salah satu homestay dengan menggunakan sepeda motor milik korban. Setibanya di lokasi, korban pun merasa antara pelaku dan pemilik homestay bekerja sama, yang membuat korban semakin merasa terancam, hingga akhirnya korban mau untuk diajak masuk ke dalam kamar. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, Agus melakukan ruda paksa tersebut karena pengaruh judi dan minuman keras.
Selain itu, aksi tersebut diduga juga dilatar belakangi bullying yang diterima Agus sejak masih kecil. Syarif menerangkan kondisi Agus yang tanpa kedua tangan tersebut dimanfaatkan untuk meruda paksa korban. Agus juga memilih korban dengan kondisi yang lemah secara emosi. Meski tidak memiliki kedua tangan, Agus menjalankan aksi bejatnya menggunakan kaki, seperti halnya melakukan aktivitas sehari-hari. Dalam kasus ini, pihaknya telah memeriksa 5 orang saksi dan 2 orang saksi ahli. Penetapan tersangka terhadap Agus juga berdasarkan hasil visum terhadap korban. Di sisi lain, Agus tegas membantah keterangan para korban. Dia bahkan berani bersumpah tidak melakukan tindak asusila seperti yang dituduhkan. Menurut Agus, jika kejadian tersebut benar, seharusnya korban melawan. Dengan kondisinya yang merupakan penyandang tunadaksa, bukan hal sulit bagi korban untuk melakukan perlawanan. Nanti akan kita dalami. Itu kan baru muncul, kalau yang 2 korban yang kasus yang ini tadi, 2 korban yang sebelumnya sudah kita lakukan pemeriksaan. Sekarang memang dia sebagai seorang mahasiswi dan berada di Sumbawa, memang orang Sumbawa. Yang lain akan kita dalami karena kita dapat informasi baru masuk ke KDD terkait dengan viral-viral, ternyata ada yang merasa menjadi korban, itu yang akan mungkin kita akan dalami. Apalagi ya, kalau korban itu melapor pasti akan kita lanjuti. Tapi paling tidak sebagai petunjuk kita bahwa ada korban lain selain korban. Kalau yang 2 korban sama modusnya, bukan motif, modusnya sama. Jadi dia seolah-olah membangun persepsi, menekankan dengan kondisi lemah sehingga memanipulasi dan mengikuti kata-kata si pelaku. 2 korban yang sudah kita periksa. Kalau dari laporan ke berapa korbannya? Yang menjelaskan karena belum masuk ke kita. Ya, jadi hal itu memang ada kekerasan benda tumpul di keterangan dari saksi korban itu juga. Oke. Dia mengaku dijebak. Seperti apa itu, Pak? Ya itu nanti biar dia mintakan di persidangan, di pengadilan itu nanti untuk membuktikannya. Yang penting pada saat ini kami penyidik Polda NTB mengungkap fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang ada di lapangan saja. Masalah nanti dia dijebak, dia menjadi framing, dikriminalisasi, silakan nanti diajukan di pengadilan, silakan. Prosesnya sejauh ini sampai... Sudah, alhamdulillah kita udah tahap pertama untuk kasus yang Agi ini. Kejaksaan berkas sudah tinggal menunggu pemenuhan dari kejaksaan. Alasan polisi tidak menahan pelaku ini, Pak? Itu tadi, pertama sarana kita juga belum memadai. Yang kedua dia penyandang disabilitas. Yang ketiga kooperatif dia pada saat langkah-langkah proses penyidikan dia kooperatif pada saat kita. Sampai berapa hari untuk penahanannya? 20 hari? Ya kalau belum petunjuk P21 ya kita akan perpanjang. Kan kita berwenang 20 hari. Kalau memang belum kita ditambah lagi perpanjangan penahanan. Pihak kampus tempat Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung, 21, berkuliah, mengaku tak kaget mahasiswanya yang disabilitas itu menjadi tersangka kasus ruda paksa. Sebagai informasi, Agus Buntung, pemuda disabilitas asal Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, menjadi tersangka ruda paksa terhadap sejumlah wanita. Dosen pembimbing akademik, Pak Agus Buntung, Imaderia Taurisia Armayani, menyayangkan aksi mahasiswanya itu. Meski demikian, Ria mengaku tak kaget sebab pelaku selama ini memang kerap membuat ulah di kampus. Saya sayangkan, jadi tersangka kasus ruda paksa, iya. Tapi, saya juga tidak kaget karena ini bukan kali pertama Agus membuat ulah. Kata Ria kepada Kompas.com, Selasa, tanggal 3 Desember tahun 2024. Ria mengaku pernah terkena dampak ulah Agus Buntung. Ria pernah didatangi oleh dinas sosial setempat karena Agus melaporkan dirinya atas tindakan yang tak pernah ia lakukan. Menurut pengakuan Ria, Agus melapor karena dirinya tak diinginkan berkuliah oleh Ria. Agus ini berbohong. Saya selaku dosen Pak, dianggapnya tidak menginginkan dia kuliah. Padahal tidak dalam cerita konteks itu. Jelas Ria. Ria menuturkan, permasalahan yang sebenarnya terjadi adalah Agus menunggak uang kuliah tunggal, UKT. Padahal, Agus adalah penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah, KIPKA. Atas hal itu, Ria berusaha membantu Agus dengan memberikan kemudahan.
Ia membuka kembali sistem pembayaran yang sudah ditutup sesuai tanggal yang ditetapkan. Tetapi, kata Ria, Agus tak kunjung membayar UKT meskipun sudah dibantu membuka sistem pembayaran selama 3 hari. Padahal Agus diketahui sudah menerima pencairan beasiswa KIPKA. Setelah sistem pembayaran kembali ditutup, Agus kembali menghubungi Ria untuk meminjam uang dengan alasan membayar UKT. Tetapi, Ria tidak memberikannya. Ia beralasan meskipun memberi pinjaman tetap saja tidak dapat membayar UKT karena sistemnya tidak dapat dibuka kembali. Akibat keterlambatan tersebut, Agus pun tidak dapat kembali menerima beasiswa KIPKA. Dari kejadian tersebut, Agus lantas melaporkan Ria ke Dinas Sosial. Kini, Agus tetap melanjutkan kuliah dengan biaya sendiri. Uang beasiswanya tidak dipergunakan dengan sebenarnya. Seharusnya uang beasiswa itu untuk membayar. Jumlah uang beasiswa itu sekitar 13 juta rupiah per tahun. Sedangkan dia membayar UKT Rp900.000 per semester, jelas Ria. Selain menunggak bayar UKT, Agus Buntung disebut kerap memanipulasi absensi masuk kuliah. Ria menjelaskan, Agus kerap tak masuk kelas sejak awal perkuliahan. Tetapi, dalam catatan absensi, Agus selalu rajin mengikuti kelas. Atas kasus yang menjerat Agus saat ini, Ria mengatakan, pihak kampus menyerahkan kepada pihak berwenang. Intinya, kami serahkan ke penegak hukum sesuai hukum yang berlaku. Kalau ditanya bagaimana karakter Agus, ya seperti itulah intinya. Korban ruda paksa oleh mahasiswa asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, Agus Buntung alias Iwan, bertambah menjadi 3 orang. Koalisi Anti Kekerasan Seksual NTB pada hari Senin mengatakan korban pertama mengaku bertemu Agus di teras Udayana pada 7 Oktober lalu hingga kasusnya viral disorot DPR dan pengacara Hotman Paris. Terhadap korban kedua, Agus menggadaikan sepeda motor korban senilai 5 juta rupiah. Namun, dengan korban kedua, perbuatan tersebut dilakukan suka sama suka. Sementara itu, korban ketiga juga mengalami hal serupa dengan intimidasi yang dilakukan oleh pelaku, yang membuat para korban tidak berdaya. Koalisi Anti Kekerasan Seksual NTB mengatakan bahwa korban pertama dan pelaku tidak saling mengenal sebelumnya. Tapi saat bertemu di teras Udayana, pelaku mengajak korban mengobrol dan meminta agar korban melihat ke salah satu sudut di teras Udayana, di mana saat itu ada pasangan yang melakukan perbuatan tak senonoh. Tanpa disadari, korban pun menangis dan mengucapkan kalimat bahwa ia juga pernah melakukan hal serupa. Agus pun lalu mengajak korban untuk pindah ke berugak yang ada di belakang teras Udayana. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Polisi Syarif Hidayat mengatakan saat ini saat di berugak tersebut juga korban menceritakan semua kisahnya kepada Agus. Pelaku pun mengatakan bahwa korban telah berdosa dan harus disucikan. Selain itu, Agus juga memberi ancaman akan membongkar aib korban jika tidak menurut. Syarif mengatakan korban sempat menolak, namun karena pelaku mengancam akan membuka aibnya, akhirnya korban terpaksa melakukan. Pelaku kemudian mengajak korban menuju salah satu homestay dengan menggunakan sepeda motor milik korban. Setibanya di lokasi, korban pun merasa antara pelaku dan pemilik homestay bekerja sama, yang membuat korban semakin merasa terancam, hingga akhirnya korban mau untuk diajak masuk ke dalam kamar. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, Agus melakukan ruda paksa tersebut karena pengaruh judi dan minuman keras. Selain itu, aksi tersebut diduga juga dilatar belakangi bullying yang diterima Agus sejak masih kecil. Syarif menerangkan kondisi Agus yang tanpa kedua tangan tersebut dimanfaatkan untuk meruda paksa korban. Agus juga memilih korban dengan kondisi yang lemah secara emosi. Meski tidak memiliki kedua tangan, Agus menjalankan aksi bejatnya menggunakan kaki, seperti halnya melakukan aktivitas sehari-hari. Dalam kasus ini, pihaknya telah memeriksa 5 orang saksi dan 2 orang saksi ahli. Penetapan tersangka terhadap Agus juga berdasarkan hasil visum terhadap korban.
Di sisi lain, Agus tegas membantah keterangan para korban. Dia bahkan berani bersumpah tidak melakukan tindak asusila seperti yang dituduhkan. Menurut Agus, jika kejadian tersebut benar, seharusnya korban melawan. Dengan kondisinya yang merupakan penyandang tunadaksa, bukan hal sulit bagi korban untuk melakukan perlawanan. Nanti akan kita dalami. Itu kan baru muncul kalau yang dua korban yang kasus yang ini tadi, dua korban yang sebelumnya sudah kita lakukan pemeriksaan. Sekarang memang dia sebagai seorang mahasiswi dan berada di Sumbawa, memang orang Sumbawa. Yang lain akan kita dalami karena kita dapat informasi baru masuk ke KDD terkait dengan viral-viral, ternyata ada yang merasa menjadi korban, itu yang akan mungkin kita akan dalami. Apalagi ya, kalau korban itu melapor pasti akan kita lanjuti. Tapi paling kita sebagai petunjuk kita bahwa ada korban lain selain korban. Kalau yang dua korban sama modusnya, bukan motif, modusnya sama. Jadi dia seolah-olah membangun persepsi, menekan korban dengan kondisi korban yang lemah sehingga memanipulasi dan mengikuti kata-kata si pelaku. Dua korban yang sudah kita periksa. Modusnya sama. Laporan KDD ada berapa korbannya? Nah, itu nanti KDD yang menjelaskan karena belum masuk ke kita. Ya, visum. Jadi hasil visum memang ada tanda-tanda kekerasan benda tumpul di alat kelamin si perempuan. Itu. Ya, keterangan dari saksi, korban itu juga. Oke. Dia mengaku dijebak. Seperti apa itu, Pak? Ya, itu nanti biar dia menyatakan di persidangan, di pengadilan itu nanti itu membuktikannya. Yang penting pada saat ini kami penyidik Polda NTB mengungkap fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang ada di lapangan saja. Masalah nanti dia dijebak, dia menjadi framing, dikriminalisasi, silakan nanti diajukan di pengadilan, silakan. Prosesnya sejauh ini sampai Sudah, alhamdulillah kita udah tahap pertama untuk kasus yang Agi ini ke Kejaksaan berkas sudah tinggal menunggu pemenuhan dari Kejaksaan. Alasan polisi tidak menahan pelaku ini, Pak? Itu tadi, pertama sarana kita juga belum memadai, yang kedua dia penyandang disabilitas, yang ketiga kooperatif dia pada saat langkah-langkah proses penyidikan dia kooperatif pada saat kita panggil. Sampai berapa hari untuk penahanannya? 20 hari? Ya, kalau belum petunjuk P21 ya kita akan perpanjang, kan kita berwenang 20 hari, kalau memang belum kita ditambah lagi perpanjangan penahanan. Pihak kampus tempat Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung, 21, berkuliah, mengaku tak kaget mahasiswanya yang disabilitas itu menjadi tersangka kasus ruda paksa. Sebagai informasi, Agus Buntung, pemuda disabilitas asal Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, menjadi tersangka ruda paksa terhadap sejumlah wanita. Dosen pembimbing akademik, Pak Agus Buntung, Imaderia Taurisia Armayani, menyayangkan aksi mahasiswanya itu. Meski demikian, Ria mengaku tak kaget sebab pelaku selama ini memang kerap membuat ulah di kampus. Saya sayangkan, jadi tersangka kasus ruda paksa, iya. Tapi, saya juga tidak kaget karena ini bukan kali pertama Agus membuat ulah. Kata Ria kepada Kompas.com. Selasa, tanggal 3 Desember tahun 2024. Ria mengaku pernah terkena dampak ulah Agus Buntung. Ria pernah didatangi oleh dinas sosial setempat karena Agus melaporkan dirinya atas tindakan yang tak pernah ia lakukan. Menurut pengakuan Ria, Agus melapor karena dirinya tak diinginkan berkuliah oleh Ria. Agus ini berbohong. Saya selaku dosen Pak, dianggapnya tidak menginginkan dia kuliah. Padahal tidak dalam cerita konteks itu. Jelas Ria. Ria menuturkan, permasalahan yang sebenarnya terjadi adalah Agus menunggak uang kuliah tunggal, UKT. Padahal, Agus adalah penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah, KIPKA. Atas hal itu, Ria berusaha membantu Agus dengan memberikan kemudahan. Ia membuka kembali sistem pembayaran yang sudah ditutup sesuai tanggal yang ditetapkan. Tetapi, kata Ria, Agus tak kunjung membayar UKT meskipun sudah dibantu membuka sistem pembayaran selama 3 hari. Padahal Agus diketahui sudah menerima pencairan beasiswa KIPKA. Setelah sistem pembayaran kembali ditutup, Agus kembali menghubungi Ria untuk meminjam uang dengan alasan membayar UKT. Tetapi, Ria tidak memberikannya. Ia beralasan meskipun memberi pinjaman tetap saja tidak dapat membayar UKT karena sistemnya tidak dapat dibuka kembali. Akibat keterlambatan tersebut, Agus pun tidak dapat kembali menerima beasiswa KIPKA. Dari kejadian tersebut,
Agus lantas melaporkan Ria ke dinas sosial. Kini, Agus tetap melanjutkan kuliah dengan biaya sendiri. Uang beasiswanya tidak dipergunakan dengan sebenarnya. Seharusnya uang beasiswa itu untuk membayar. Jumlah uang beasiswa itu sekitar 13 juta rupiah per tahun. Sedangkan dia membayar UKT Rp900.000 per semester, jelas Ria. Selain menunggak bayar UKT, Agus Buntung disebut kerap memanipulasi absensi masuk kuliah. Ria menjelaskan, Agus kerap tak masuk kelas sejak awal perkuliahan. Tetapi, dalam catatan absensi, Agus selalu rajin mengikuti kelas. Atas kasus yang menjerat Agus saat ini, Ria mengatakan, pihak kampus menyerahkan kepada pihak berwenang. Intinya, kami serahkan ke penegak hukum sesuai hukum yang berlaku. Kalau ditanya bagaimana karakter Agus, ya seperti itulah intinya. Korban ruda paksa oleh mahasiswa asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, Agus Buntung alias Iwan, bertambah menjadi 3 orang. Koalisi Anti Kekerasan Seksual NTB pada hari Senin mengatakan korban pertama mengaku bertemu Agus di teras Udayana pada 7 Oktober lalu hingga kasusnya viral disorot DPR dan pengacara Hotman Paris. Terhadap korban kedua, Agus menggadaikan sepeda motor korban senilai 5 juta rupiah. Namun, dengan korban kedua, perbuatan tersebut dilakukan suka sama suka. Sementara itu, korban ketiga juga mengalami hal serupa dengan intimidasi yang dilakukan oleh pelaku, yang membuat para korban tidak berdaya. Koalisi Anti Kekerasan Seksual NTB mengatakan bahwa korban pertama dan pelaku tidak saling mengenal sebelumnya. Tapi saat bertemu di teras Udayana, pelaku mengajak korban mengobrol dan meminta agar korban melihat ke salah satu sudut di teras Udayana, di mana saat itu ada pasangan yang melakukan perbuatan tak senonoh. Tanpa disadari, korban pun menangis dan mengucapkan kalimat bahwa ia juga pernah melakukan hal serupa. Agus pun lalu mengajak korban untuk pindah ke Berugak yang ada di belakang teras Udayana. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Polisi Syarif Hidayat mengatakan saat ini saat di Berugak tersebut juga korban menceritakan semua kisahnya kepada Agus. Pelaku pun mengatakan bahwa korban telah berdosa dan harus disucikan. Selain itu, Agus juga memberi ancaman akan membongkar aib korban jika tidak menurut. Syarif mengatakan korban sempat menolak, namun karena pelaku mengancam akan membuka aibnya, akhirnya korban terpaksa melakukan. Pelaku kemudian mengajak korban menuju salah satu homestay dengan menggunakan sepeda motor milik korban. Setibanya di lokasi, korban pun merasa antara pelaku dan pemilik homestay bekerja sama, yang membuat korban semakin merasa terancam, hingga akhirnya korban mau untuk diajak masuk ke dalam kamar. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, Agus melakukan ruda paksa tersebut karena pengaruh judi dan minuman keras. Selain itu, aksi tersebut diduga juga dilatar belakangi bullying yang diterima Agus sejak masih kecil. Syarif menerangkan kondisi Agus yang tanpa kedua tangan tersebut dimanfaatkan untuk meruda paksa korban. Agus juga memilih korban dengan kondisi yang lemah secara emosi. Meski tidak memiliki kedua tangan, Agus menjalankan aksi bejatnya menggunakan kaki, seperti halnya melakukan aktivitas sehari-hari. Dalam kasus ini, pihaknya telah memeriksa 5 orang saksi dan 2 orang saksi ahli. Penetapan tersangka terhadap Agus juga berdasarkan hasil visum terhadap korban. Di sisi lain, Agus tegas membantah keterangan para korban. Dia bahkan berani bersumpah tidak melakukan tindak asusila seperti yang dituduhkan. Menurut Agus, jika kejadian tersebut benar, seharusnya korban melawan. Dengan kondisinya yang merupakan penyandang tunadaksa, bukan hal sulit bagi korban untuk melakukan perlawanan. Nanti akan kita dalami. Itu kan baru muncul kalau yang 2 korban yang kasus yang ini tadi, 2 korban yang sebelumnya sudah kita lakukan pemeriksaan. Sekarang memang dia sebagai seorang mahasiswi dan berada di Sumbawa, memang orang Sumbawa. Yang lain akan kita dalami karena kita dapat informasi baru masuk ke KDD terkait dengan viral-viral, ternyata ada yang merasa menjadi korban, itu yang akan mungkin kita akan dalami. Apalagi
Ya, kalau korban itu melapor pasti akan kita tindak lanjuti. Tapi paling kita sebagai petunjuk kita bahwa ada korban lain. Selain korban. Kalau yang 2 korban sama modusnya, bukan motif. Modusnya sama. Jadi dia seolah-olah membangun persepsi, menekan korban dengan kondisi korban yang lemah sehingga memanipulasi dan mengikuti kata-kata si pelaku. 2 korban yang sudah kita periksa. Modusnya sama. Laporan Kak Dede ada berapa korbannya? Nah, itu nanti Kak Dede yang menjelaskan karena belum masuk ke kita. Ya, visum. Jadi hasil visum memang ada tanda-tanda kekerasan benda tumpul di alat kelamin si perempuan. Itu. Ya, keterangan dari saksi korban itu juga. Oke. Karena dia mengaku dijebak. Seperti apa itu, Pak? Ya, itu nanti biar dia menyatakan di persidangan, di pengadilan itu nanti untuk membuktikannya. Yang penting pada saat ini kami penyidik Polda NTB mengungkap fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang ada di lapangan saja. Masalah nanti dia dijebak, dia menjadi framing, dikriminalisasi, silakan nanti diajukan di pengadilan. Silakan. Prosesnya sejauh ini sampai Sudah, alhamdulillah kita udah tahap pertama untuk kasus yang Agi ini. Kejaksaan berkas sudah tinggal menunggu pemenuhan dari kejaksaan. Alasan polisi tidak menahan pelaku ini, Pak? Itu tadi, pertama sarana kita juga belum memadai. Yang kedua dia penyandang disabilitas. Yang ketiga kan kooperatif dia pada saat langkah-langkah proses penyelidikan dia kooperatif pada saat kita panggil. Sampai berapa hari untuk penahanannya? 20 hari? Ya, kalau belum petunjuk P21 ya kita akan perpanjang. Kan kita berwenang 20 hari. Kalau memang belum kita ditambah lagi perpanjangan penahanan. Pihak kampus tempat Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung, 21, berkuliah, mengaku tak kaget mahasiswanya yang disabilitas itu menjadi tersangka kasus ruda paksa. Sebagai informasi, Agus Buntung, pemuda disabilitas asal Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, menjadi tersangka ruda paksa terhadap sejumlah wanita. Dosen pembimbing akademik, Pak Agus Buntung, Imaderia Taurisia Armayani, menyayangkan aksi mahasiswanya itu. Meski demikian, Ria mengaku tak kaget sebab pelaku selama ini memang kerap membuat ulah di kampus. Saya sayangkan, jadi tersangka kasus ruda paksa, iya. Tapi, saya juga tidak kaget karena ini bukan kali pertama Agus membuat ulah. Kata Ria kepada Kompas.com, Selasa, tanggal 3 Desember tahun 2024. Ria mengaku pernah terkena dampak ulah Agus Buntung. Ria pernah didatangi oleh dinas sosial setempat karena Agus melaporkan dirinya atas tindakan yang tak pernah ia lakukan. Menurut pengakuan Ria, Agus melapor karena dirinya tak diinginkan berkuliah oleh Ria. Agus ini berbohong. Saya selaku dosen Pak, dianggapnya tidak menginginkan dia kuliah. Padahal tidak dalam cerita konteks itu. Jelas Ria. Ria menuturkan, permasalahan yang sebenarnya terjadi adalah Agus menunggak uang kuliah tunggal, UKT. Padahal, Agus adalah penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah, KIPKA. Atas hal itu, Ria berusaha membantu Agus dengan memberikan kemudahan. Ia membuka kembali sistem pembayaran yang sudah ditutup sesuai tanggal yang ditetapkan. Tetapi, kata Ria, Agus tak kunjung membayar UKT meskipun sudah dibantu membuka sistem pembayaran selama 3 hari. Padahal Agus diketahui sudah menerima pencairan beasiswa KIPKA. Setelah sistem pembayaran kembali ditutup, Agus kembali menghubungi Ria untuk meminjam uang dengan alasan membayar UKT. Tetapi, Ria tidak memberikannya. Ia beralasan meskipun memberi pinjaman tetap saja tidak dapat membayar UKT karena sistemnya tidak dapat dibuka kembali. Akibat keterlambatan tersebut, Agus pun tidak dapat kembali menerima beasiswa KIPKA. Dari kejadian tersebut, Agus lantas melaporkan Ria ke dinas sosial. Kini, Agus tetap melanjutkan kuliah dengan biaya sendiri. Uang beasiswanya tidak dipergunakan dengan sebenarnya. Seharusnya uang beasiswa itu untuk membayar. Jumlah uang beasiswa itu sekitar 13 juta rupiah per tahun. Sedangkan dia membayar UKT Rp900.000 per semester, jelas Ria. Selain menunggak bayar UKT, Agus Buntung disebut kerap memanipulasi absensi masuk kuliah. Ria menjelaskan, Agus kerap tak masuk kelas sejak awal perkuliahan. Tetapi, dalam catatan absensi, Agus selalu rajin mengikuti kelas. Atas kasus yang menjerat Agus saat ini, Ria mengatakan, pihak kampus menyerahkan kepada pihak berwenang. Intinya,
Kami serahkan ke penegak hukum sesuai hukum yang berlaku. Kalau ditanya bagaimana karakter Agus, ya seperti itulah intinya. Korban ruda paksa oleh mahasiswa asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, Agus Buntung alias Iwan, bertambah menjadi 3 orang. Koalisi Anti Kekerasan Seksual NTB pada hari Senin mengatakan korban pertama mengaku bertemu Agus di teras Udayana pada 7 Oktober lalu hingga kasusnya viral disorot DPR dan pengacara Hotman Paris. Terhadap korban kedua, Agus menggadaikan sepeda motor korban senilai 5 juta rupiah. Namun, dengan korban kedua, perbuatan tersebut dilakukan suka sama suka. Sementara itu, korban ketiga juga mengalami hal serupa dengan intimidasi yang dilakukan oleh pelaku yang membuat para korban tidak berdaya. Koalisi Anti Kekerasan Seksual NTB mengatakan bahwa korban pertama dan pelaku tidak saling mengenal sebelumnya. Tapi saat bertemu di teras Udayana, pelaku mengajak korban mengobrol dan meminta agar korban melihat ke salah satu sudut di teras Udayana, di mana saat itu ada pasangan yang melakukan perbuatan tak senonoh. Tanpa disadari, korban pun menangis dan mengucapkan kalimat bahwa ia juga pernah melakukan hal serupa. Agus pun lalu mengajak korban untuk pindah ke berugak yang ada di belakang teras Udayana. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Polisi Syarif Hidayat mengatakan saat ini saat di berugak tersebut juga korban menceritakan semua kisahnya kepada Agus. Pelaku pun mengatakan bahwa korban telah berdosa dan harus disucikan. Selain itu, Agus juga memberi ancaman akan membongkar aib korban jika tidak menurut. Syarif mengatakan korban sempat menolak, namun karena pelaku mengancam akan membuka aibnya, akhirnya korban terpaksa melakukan. Pelaku kemudian mengajak korban menuju salah satu homestay dengan menggunakan sepeda motor milik korban. Setibanya di lokasi, korban pun merasa antara pelaku dan pemilik homestay bekerja sama, yang membuat korban semakin merasa terancam, hingga akhirnya korban mau untuk diajak masuk ke dalam kamar. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, Agus melakukan ruda paksa tersebut karena pengaruh judi dan minuman keras. Selain itu, aksi tersebut diduga juga dilatar belakangi bullying yang diterima Agus sejak masih kecil. Syarif menerangkan kondisi Agus yang tanpa kedua tangan tersebut dimanfaatkan untuk meruda paksa korban. Agus juga memilih korban dengan kondisi yang lemah secara emosi. Meski tidak memiliki kedua tangan, Agus menjalankan aksi bejatnya menggunakan kaki, seperti halnya melakukan aktivitas sehari-hari. Dalam kasus ini, pihaknya telah memeriksa 5 orang saksi dan 2 orang saksi ahli. Penetapan tersangka terhadap Agus juga berdasarkan hasil visum terhadap korban. Di sisi lain, Agus tegas membantah keterangan para korban. Dia bahkan berani bersumpah tidak melakukan tindak asusila seperti yang dituduhkan. Menurut Agus, jika kejadian tersebut benar, seharusnya korban melawan. Dengan kondisinya yang merupakan penyandang tunadaksa, bukan hal sulit bagi korban untuk melakukan perlawanan. Nanti akan kita dalami. Itu kan baru muncul kalau yang 2 korban yang kasus yang ini tadi, 2 korban yang sebelumnya sudah kita lakukan pemeriksaan. Sekarang memang dia sebagai seorang mahasiswi dan berada di Sumbawa, memang orang Sumbawa. Yang lain akan kita dalami karena kita dapat informasi baru masuk ke KDD terkait dengan viral-viral, ternyata ada yang merasa menjadi korban, itu yang akan mungkin kita akan dalami. Apalagi ya, kalau korban itu melapor pasti akan kita lanjuti. Tapi paling tidak sebagai petunjuk kita bahwa ada korban lain selain korban. Kalau yang 2 korban sama modusnya, bukan modusnya sama. Jadi dia seolah-olah membangun persepsi, menekan korban dengan kondisi korban yang lemah sehingga memanipulasi dan mengikuti kata-kata si pelaku. 2 korban yang sudah kita periksa. Kalau di laporan KDD ada berapa korbannya? Nah, itu nanti KDD yang menjelaskan karena belum masuk ke kita. Ya, visum. Jadi hasil visum memang ada tanda-tanda kekerasan benda tumpul di alat kelamin si perempuan. Itu. Ya, keterangan dari saksi, korban itu juga. Oke.
Dia mengaku dijebak. Seperti apa itu, Pak? Ya itu nanti biar dia menyatakan di persidangan di pengadilan itu nanti untuk membuktikannya. Yang penting pada saat ini kami penyidik Polda NTB mengungkap fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang ada di lapangan saja. Masalah nanti dia dijebak, dia menjadi framing, dikriminalisasi, silahkan nanti diajukan di pengadilan. Silakan. Prosesnya sejauh ini sampai Sudah, alhamdulillah kita udah tahap pertama untuk kasus yang Agi ini ke Kejaksaan berkas sudah tinggal menunggu pemenuhan dari Kejaksaan. Alasan polisi tidak menahan pelaku ini, Pak? Itu tadi, pertama sarana kita juga belum memadai, yang kedua dia penyandang disabilitas, yang ketiga kan kooperatif dia pada saat langkah-langkah proses penyelidikan dia kooperatif pada saat kita panggil. Sampai berapa hari untuk penahanannya? 20 hari? Ya kalau belum petunjuk P21 ya kita akan perpanjang, kan kita berwenang 20 hari, kalau memang belum kita ditambah lagi perpanjangan penahanan. Pihak kampus tempat Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung, 21, berkuliah, mengaku tak kaget mahasiswanya yang disabilitas itu menjadi tersangka kasus ruda paksa. Sebagai informasi, Agus Buntung, pemuda disabilitas asal Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, menjadi tersangka ruda paksa terhadap sejumlah wanita. Dosen pembimbing akademik, Pak Agus Buntung, Imaderia Taurisia Armayani, menyayangkan aksi mahasiswanya itu. Meski demikian, Ria mengaku tak kaget sebab pelaku selama ini memang kerap membuat ulah di kampus. Saya sayangkan, jadi tersangka kasus ruda paksa, iya. Tapi, saya juga tidak kaget karena ini bukan kali pertama Agus membuat ulah. Kata Ria kepada Kompas.com, Selasa, tanggal 3 Desember tahun 2024. Ria mengaku pernah terkena dampak ulah Agus Buntung. Ria pernah didatangi oleh dinas sosial setempat karena Agus melaporkan dirinya atas tindakan yang tak pernah ia lakukan. Menurut pengakuan Ria, Agus melapor karena dirinya tak diinginkan berkuliah oleh Ria. Agus ini berbohong. Saya selaku dosen Pak, dianggapnya tidak menginginkan dia kuliah. Padahal tidak dalam cerita konteks itu. Jelas Ria. Ria menuturkan, permasalahan yang sebenarnya terjadi adalah Agus menunggak uang kuliah tunggal, UKT. Padahal, Agus adalah penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah, KIPKA. Atas hal itu, Ria berusaha membantu Agus dengan memberikan kemudahan. Ia membuka kembali sistem pembayaran yang sudah ditutup sesuai tanggal yang ditetapkan. Tetapi, kata Ria, Agus tak kunjung membayar UKT meskipun sudah dibantu membuka sistem pembayaran selama 3 hari. Padahal Agus diketahui sudah menerima pencairan beasiswa KIPKA. Setelah sistem pembayaran kembali ditutup, Agus kembali menghubungi Ria untuk meminjam uang dengan alasan membayar UKT. Tetapi, Ria tidak memberikannya. Ia beralasan meskipun memberi pinjaman tetap saja tidak dapat membayar UKT karena sistemnya tidak dapat dibuka kembali. Akibat keterlambatan tersebut, Agus pun tidak dapat kembali menerima beasiswa KIPKA. Dari kejadian tersebut, Agus lantas melaporkan Ria ke dinas sosial. Kini, Agus tetap melanjutkan kuliah dengan biaya sendiri. Uang beasiswanya tidak dipergunakan dengan sebenarnya. Seharusnya uang beasiswa itu untuk membayar. Jumlah uang beasiswa itu sekitar 13 juta rupiah per tahun. Sedangkan dia membayar UKT Rp900.000 per semester, jelas Ria. Selain menunggak bayar UKT, Agus Buntung disebut kerap memanipulasi absensi masuk kuliah. Ria menjelaskan, Agus kerap tak masuk kelas sejak awal perkuliahan. Tetapi, dalam catatan absensi, Agus selalu rajin mengikuti kelas. Atas kasus yang menjerat Agus saat ini, Ria mengatakan, pihak kampus menyerahkan kepada pihak berwenang. Intinya, kami serahkan ke penegak hukum sesuai hukum yang berlaku. Kalau ditanya bagaimana karakter Agus, ya seperti itulah intinya. Korban ruda paksa oleh mahasiswa asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, Agus Buntung alias Iwan, bertambah menjadi 3 orang. Koalisi Anti Kekerasan Seksual NTB pada hari Senin mengatakan korban pertama mengaku bertemu Agus di teras Udayana pada 7 Oktober lalu hingga kasusnya viral disorot DPR dan pengacara Hotman Paris. Terhadap korban kedua, Agus menggadaikan sepeda motor korban senilai 5 juta rupiah. Namun,
Dengan korban kedua, perbuatan tersebut dilakukan suka sama suka. Sementara itu korban ketiga juga mengalami hal serupa dengan intimidasi yang dilakukan oleh pelaku yang membuat para korban tidak berdaya. Koalisi Anti Kekerasan Seksual NTB mengatakan bahwa korban pertama dan pelaku tidak saling mengenal sebelumnya. Tapi saat bertemu di teras Udayana, pelaku mengajak korban mengobrol dan meminta agar korban melihat ke salah satu sudut di teras Udayana, di mana saat itu ada pasangan yang melakukan perbuatan tak senonoh. Tanpa disadari, korban pun menangis dan mengucapkan kalimat bahwa ia juga pernah melakukan hal serupa. Agus pun lalu mengajak korban untuk pindah ke berugak yang ada di belakang teras Udayana. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Polisi Syarif Hidayat mengatakan saat ini saat di berugak tersebut juga korban menceritakan semua kisahnya kepada Agus. Pelaku pun mengatakan bahwa korban telah berdosa dan harus disucikan. Selain itu, Agus juga memberi ancaman akan membongkar aib korban jika tidak menurut. Syarif mengatakan korban sempat menolak, namun karena pelaku mengancam akan membuka aibnya, akhirnya korban terpaksa melakukan. Pelaku kemudian mengajak korban menuju salah satu homestay dengan menggunakan sepeda motor milik korban. Setibanya di lokasi, korban pun merasa antara pelaku dan pemilik homestay bekerja sama, yang membuat korban semakin merasa terancam, hingga akhirnya korban mau untuk diajak masuk ke dalam kamar. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, Agus melakukan ruda paksa tersebut karena pengaruh judi dan minuman keras. Selain itu, aksi tersebut diduga juga dilatar belakangi bullying yang diterima Agus sejak masih kecil. Syarif menerangkan kondisi Agus yang tanpa kedua tangan tersebut dimanfaatkan untuk meruda paksa korban. Agus juga memilih korban dengan kondisi yang lemah secara emosi. Meski tidak memiliki kedua tangan, Agus menjalankan aksi bejatnya menggunakan kaki, seperti halnya melakukan aktivitas sehari-hari. Dalam kasus ini, pihaknya telah memeriksa 5 orang saksi dan 2 orang saksi ahli. Penetapan tersangka terhadap Agus juga berdasarkan hasil visum terhadap korban. Di sisi lain, Agus tegas membantah keterangan para korban. Dia bahkan berani bersumpah tidak melakukan tindak asusila seperti yang dituduhkan. Menurut Agus, jika kejadian tersebut benar, seharusnya korban melawan. Dengan kondisinya yang merupakan penyandang tunadaksa, bukan hal sulit bagi korban untuk melakukan perlawanan. Nanti akan kita dalami. Itu kan baru muncul, kalau yang 2 korban, yang kasus yang ini tadi, 2 korban yang sebelumnya sudah kita lakukan pemeriksaan. Sekarang memang dia sebagai seorang mahasiswi dan berada di Sumbawa, memang orang Sumbawa. Yang lain akan kita dalami karena kita dapat informasi baru masuk ke KDD terkait dengan viral-viral, ternyata ada yang merasa menjadi korban, itu yang akan mungkin kita akan dalami. Apalagi ya, kalau korban itu melapor pasti akan kita lanjuti. Tapi paling tidak sebagai petunjuk kita bahwa ada korban lain selain korban. Kalau yang 2 korban sama modusnya, bukan modusnya sama. Jadi dia seolah-olah membangun persepsi, menekan korban dengan kondisi korban yang lemah sehingga memanipulasi dan mengikuti kata-kata si pelaku. 2 korban yang sudah kita periksa. Kalau dari laporan KDD ada berapa korbannya? Nah, itu nanti KDD yang menjelaskan karena belum masuk ke kita. Ya, visum. Jadi hasil visum memang ada tanda-tanda kekerasan benda tumpul di alat kelamin si perempuan. Itu. Ya, keterangan dari saksi, korban itu juga. Oke. Dia mengaku dijebak. Seperti apa itu, Pak? Ya, itu nanti biar dia menyatakan di persidangan, di pengadilan itu nanti untuk membuktikannya. Yang penting pada saat ini kami penyidik Polda NTB mengungkap fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang ada di lapangan saja. Masalah nanti dia dijebak, dia menjadi framing, dikriminalisasi, silakan nanti diajukan di pengadilan, silakan. Prosesnya sejauh ini sampai sudah, alhamdulillah kita udah tahap pertama untuk kasus yang Agi ini ke Kejaksaan berkas, sudah tinggal menunggu pemenuhan dari Kejaksaan. Alasan polisi tidak menahan pelaku ini, Pak? Itu tadi, pertama sarana kita juga belum memadai, yang kedua dia penyandang disabilitas, yang ketiga kan kooperatif dia pada saat langkah
langkah-langkah proses penyelidikan dia kooperatif pada sengketa ini. Sampai berapa hari untuk penahanannya 20 hari? Ya, kalau belum petunjuk P21 ya kita akan perpanjang. Kan kita berwenang 20 hari. Kalau memang belum, kita ditambah lagi perpanjangan penahanan. Pihak kampus tempat Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung, 21, berkuliah, mengaku tak kaget mahasiswanya yang disabilitas itu menjadi tersangka kasus ruda paksa. Sebagai informasi, Agus Buntung, pemuda disabilitas asal Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, menjadi tersangka ruda paksa terhadap sejumlah wanita. Dosen pembimbing akademik, Pak Agus Buntung, Imaderia Taurisia Armayani, menyayangkan aksi mahasiswanya itu. Meski demikian, Ria mengaku tak kaget sebab pelaku selama ini memang kerap membuat ulah di kampus. Saya sayangkan, jadi tersangka kasus ruda paksa, iya. Tapi, saya juga tidak kaget karena ini bukan kali pertama Agus membuat ulah. Kata Ria kepada Kompas.com, Selasa, tanggal 3 Desember tahun 2024. Ria mengaku pernah terkena dampak ulah Agus Buntung. Ria pernah didatangi oleh dinas sosial setempat karena Agus melaporkan dirinya atas tindakan yang tak pernah ia lakukan. Menurut pengakuan Ria, Agus melapor karena dirinya tak diinginkan berkuliah oleh Ria. Agus ini berbohong. Saya selaku dosen Pak, dianggapnya tidak menginginkan dia kuliah. Padahal tidak dalam cerita konteks itu. Jelas Ria. Ria menuturkan, permasalahan yang sebenarnya terjadi adalah Agus menunggak uang kuliah tunggal, UKT. Padahal, Agus adalah penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah, KIPKA. Atas hal itu, Ria berusaha membantu Agus dengan memberikan kemudahan. Ia membuka kembali sistem pembayaran yang sudah ditutup sesuai tanggal yang ditetapkan. Tetapi, kata Ria, Agus tak kunjung membayar UKT meskipun sudah dibantu membuka sistem pembayaran selama 3 hari. Padahal Agus diketahui sudah menerima pencairan beasiswa KIPKA. Setelah sistem pembayaran kembali ditutup, Agus kembali menghubungi Ria untuk meminjam uang dengan alasan membayar UKT. Tetapi, Ria tidak memberikannya. Ia beralasan meskipun memberi pinjaman tetap saja tidak dapat membayar UKT karena sistemnya tidak dapat dibuka kembali. Akibat keterlambatan tersebut, Agus pun tidak dapat kembali menerima beasiswa KIPKA. Dari kejadian tersebut, Agus lantas melaporkan Ria ke dinas sosial. Kini, Agus tetap melanjutkan kuliah dengan biaya sendiri. Uang beasiswanya tidak dipergunakan dengan sebenarnya. Seharusnya uang beasiswa itu untuk membayar. Jumlah uang beasiswa itu sekitar 13 juta rupiah per tahun. Sedangkan dia membayar UKT Rp900.000 per semester, jelas Ria. Selain menunggak bayar UKT, Agus Buntung disebut kerap memanipulasi absensi masuk kuliah. Ria menjelaskan, Agus kerap tak masuk kelas sejak awal perkuliahan. Tetapi, dalam catatan absensi, Agus selalu rajin mengikuti kelas. Atas kasus yang menjerat Agus saat ini, Ria mengatakan, pihak kampus menyerahkan kepada pihak berwenang. Intinya, kami serahkan ke penegak hukum sesuai hukum yang berlaku. Kalau ditanya bagaimana karakter Agus, ya seperti itulah intinya. Korban ruda paksa oleh mahasiswa asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, Agus Buntung alias Iwan, bertambah menjadi 3 orang. Koalisi Anti Kekerasan Seksual NTB pada hari Senin mengatakan korban pertama mengaku bertemu Agus di teras Udayana pada 7 Oktober lalu hingga kasusnya viral disorot DPR dan pengacara Hotman Paris. Terhadap korban kedua, Agus menggadaikan sepeda motor korban senilai 5 juta rupiah. Namun, dengan korban kedua, perbuatan tersebut dilakukan suka sama suka. Sementara itu, korban ketiga juga mengalami hal serupa dengan intimidasi yang dilakukan oleh pelaku yang membuat para korban tidak berdaya. Koalisi Anti Kekerasan Seksual NTB mengatakan bahwa korban pertama dan pelaku tidak saling mengenal sebelumnya. Tapi saat bertemu di teras Udayana, pelaku mengajak korban mengobrol dan meminta agar korban melihat ke salah satu sudut di teras Udayana, di mana saat itu ada pasangan yang melakukan perbuatan tak senonoh. Tanpa disadari, korban pun menangis dan
mengucapkan kalimat bahwa ia juga pernah melakukan hal serupa. Agus pun lalu mengajak korban untuk pindah ke berugak yang ada di belakang teras Udayana. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Polisi Syarif Hidayat mengatakan saat ini saat di berugak tersebut juga korban menceritakan semua kisahnya kepada Agus. Pelaku pun mengatakan bahwa korban telah berdosa dan harus disucikan. Selain itu, Agus juga memberi ancaman akan membongkar aib korban jika tidak menurut. Syarif mengatakan korban sempat menolak, namun karena pelaku mengancam akan membuka aibnya, akhirnya korban terpaksa melakukan. Pelaku kemudian mengajak korban menuju salah satu homestay dengan menggunakan sepeda motor milik korban. Setibanya di lokasi, korban pun merasa antara pelaku dan pemilik homestay bekerja sama yang membuat korban semakin merasa terancam. Hingga akhirnya korban mau untuk diajak masuk ke dalam kamar. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, Agus melakukan ruda paksa tersebut karena pengaruh judi dan minuman keras. Selain itu, aksi tersebut diduga juga dilatar belakangi bullying yang diterima Agus sejak masih kecil. Syarif menerangkan kondisi Agus yang tanpa kedua tangan tersebut dimanfaatkan untuk meruda paksa korban. Agus juga memilih korban dengan kondisi yang lemah secara emosi. Meski tidak memiliki kedua tangan, Agus menjalankan aksi bejatnya menggunakan kaki, seperti halnya melakukan aktivitas sehari-hari. Dalam kasus ini, pihaknya telah memeriksa 5 orang saksi dan 2 orang saksi ahli. Penetapan tersangka terhadap Agus juga berdasarkan hasil visum terhadap korban. Di sisi lain, Agus tegas membantah keterangan para korban. Dia bahkan berani bersumpah tidak melakukan tindak asusila seperti yang dituduhkan. Menurut Agus, jika kejadian tersebut benar, seharusnya korban melawan. Dengan kondisinya yang merupakan penyandang tunadaksa, bukan hal sulit bagi korban untuk melakukan perlawanan. Nanti akan kita dalami. Itu kan baru muncul kalau yang 2 korban yang kasus yang ini tadi, 2 korban yang sebelumnya sudah kita lakukan pemeriksaan. Sekarang memang dia sebagai seorang mahasiswi dan berada di Sumbawa, memang orang Sumbawa. Yang lain akan kita dalami karena kita dapat informasi baru masuk ke KDD terkait dengan viral-viral, ternyata ada yang merasa menjadi korban, itu yang akan mungkin kita akan dalami. Apalagi ya, kalau korban itu melapor pasti akan kita lanjuti. Tapi paling tidak sebagai petunjuk kita bahwa ada korban lain selain korban. Kalau yang 2 korban sama modusnya, bukan motif, modusnya sama. Jadi dia seolah-olah membangun persepsi, menekan korban dengan kondisi korban yang lemah sehingga memanipulasi dan mengikuti kata-kata si pelaku. 2 korban yang sudah kita periksa. Kalau dari laporan KDD ada berapa korbannya? Nah, itu nanti KDD yang menjelaskan karena belum masuk ke kita. Ya, visum. Jadi hasil visum memang ada tanda-tanda kekerasan benda tumpul di alat kelamin si perempuan. Itu. Ya, keterangan dari saksi, korban itu juga. Oke. Karena dia mengaku dijebak. Seperti apa itu, Pak? Ya, itu nanti biar dia menyatakan di persidangan, di pengadilan itu nanti itu membuktikannya. Yang penting pada saat ini kami penyidik Polda NTB mengungkap fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang ada di lapangan saja. Masalah nanti dia dijebak, dia menjadi framing, dikriminalisasi, silakan nanti diajukan di pengadilan, silakan. Prosesnya sejauh ini sampai Sudah, alhamdulillah kita udah tahap pertama untuk kasus yang Agi ini ke Kejaksaan berkas, sudah tinggal menunggu pemenuhan dari Kejaksaan. Alasan polisi tidak menahan pelaku ini, Pak? Itu tadi, pertama sarana kita juga belum memadai, yang kedua dia penyandang disabilitas, yang ketiga kooperatif dia pada saat langkah-langkah proses penyidikan dia kooperatif pada saat pemanggilan. Sampai berapa hari untuk penahanannya? 20 hari? Ya, kalau belum petunjuk P21 ya kita akan perpanjang, kan kita berwenang 20 hari. Kalau memang belum, kita ditambah lagi perpanjangan penahanan. Pihak kampus tempat Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung, 21, berkuliah, mengaku tak kaget mahasiswanya yang disabilitas itu menjadi tersangka kasus ruda paksa. Sebagai informasi, Agus Buntung, pemuda disabilitas asal Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, menjadi tersangka ruda paksa terhadap sejumlah wanita. Dosen pembimbing akademik, Pa. Agus Buntung, Imaderia Taurisia Armayani,
menyayangkan aksi mahasiswanya itu. Meski demikian, Ria mengaku tak kaget sebab pelaku selama ini memang kerap membuat ulah di kampus. Saya sayangkan, jadi tersangka kasus ruda paksa, iya. Tapi, saya juga tidak kaget karena ini bukan kali pertama Agus membuat ulah. Kata Ria kepada Kompas.com. Selasa, tanggal 3 Desember tahun 2024. Ria mengaku pernah terkena dampak ulah Agus Buntung. Ria pernah didatangi oleh dinas sosial setempat karena Agus melaporkan dirinya atas tindakan yang tak pernah ia lakukan. Menurut pengakuan Ria, Agus melapor karena dirinya tak diinginkan berkuliah oleh Ria. Agus ini berbohong. Saya selaku dosen PA, dianggapnya tidak menginginkan dia kuliah. Padahal tidak dalam cerita konteks itu. Jelas Ria. Ria menuturkan, permasalahan yang sebenarnya terjadi adalah Agus menunggak uang kuliah tunggal, UKT. Padahal, Agus adalah penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah, KIPKA. Atas hal itu, Ria berusaha membantu Agus dengan memberikan kemudahan. Ia membuka kembali sistem pembayaran yang sudah ditutup sesuai tanggal yang ditetapkan. Tetapi, kata Ria, Agus tak kunjung membayar UKT meskipun sudah dibantu membuka sistem pembayaran selama 3 hari. Padahal Agus diketahui sudah menerima pencairan beasiswa KIPKA. Setelah sistem pembayaran kembali ditutup, Agus kembali menghubungi Ria untuk meminjam uang dengan alasan membayar UKT. Tetapi, Ria tidak memberikannya. Ia beralasan meskipun memberi pinjaman tetap saja tidak dapat membayar UKT karena sistemnya tidak dapat dibuka kembali. Akibat keterlambatan tersebut, Agus pun tidak dapat kembali menerima beasiswa KIPKA. Dari kejadian tersebut, Agus lantas melaporkan Ria ke dinas sosial. Kini, Agus tetap melanjutkan kuliah dengan biaya sendiri. Uang beasiswanya tidak dipergunakan dengan sebenarnya. Seharusnya uang beasiswa itu untuk membayar. Jumlah uang beasiswa itu sekitar 13 juta rupiah per tahun. Sedangkan dia membayar UKT 900 ribu rupiah per semester, jelas Ria. Selain menunggak bayar UKT, Agus Buntung disebut kerap memanipulasi absensi masuk kuliah. Ria menjelaskan, Agus kerap tak masuk kelas sejak awal perkuliahan. Tetapi, dalam catatan absensi, Agus selalu rajin mengikuti kelas. Atas kasus yang menjerat Agus saat ini, Ria mengatakan, pihak kampus menyerahkan kepada pihak berwenang. Intinya, kami serahkan ke penegak hukum sesuai hukum yang berlaku. Kalau ditanya bagaimana karakter Agus, ya seperti itulah intinya. Korban ruda paksa oleh mahasiswa asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, Agus Buntung alias Iwan, bertambah menjadi 3 orang. Koalisi Anti Kekerasan Seksual NTB pada hari Senin mengatakan korban pertama mengaku bertemu Agus di teras Udayana pada 7 Oktober lalu hingga kasusnya viral disorot DPR dan pengacara Hotman Paris. Terhadap korban kedua, Agus menggadaikan sepeda motor korban senilai 5 juta rupiah. Namun, dengan korban kedua, perbuatan tersebut dilakukan suka sama suka. Sementara itu, korban ketiga juga mengalami hal serupa dengan intimidasi yang dilakukan oleh pelaku yang membuat para korban tidak berdaya. Koalisi Anti Kekerasan Seksual NTB mengatakan bahwa korban pertama dan pelaku tidak saling mengenal sebelumnya. Tapi saat bertemu di teras Udayana, pelaku mengajak korban mengobrol dan meminta agar korban melihat ke salah satu sudut di teras Udayana, di mana saat itu ada pasangan yang melakukan perbuatan tak senonoh. Tanpa disadari, korban pun menangis dan mengucapkan kalimat bahwa ia juga pernah melakukan hal serupa. Agus pun lalu mengajak korban untuk pindah ke berugak yang ada di belakang teras Udayana. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Polisi Syarif Hidayat mengatakan saat ini saat di berugak tersebut juga korban menceritakan semua kisahnya kepada Agus. Pelaku pun mengatakan bahwa korban telah berdosa dan harus disucikan. Selain itu, Agus juga memberi ancaman akan membongkar aib korban jika tidak menurut. Syarif mengatakan korban sempat menolak, namun karena pelaku mengancam akan membuka aibnya, akhirnya korban terpaksa melakukan
Pelaku kemudian mengajak korban menuju salah satu homestay dengan menggunakan sepeda motor milik korban. Setibanya di lokasi, korban pun merasa antara pelaku dan pemilik homestay bekerja sama yang membuat korban semakin merasa terancam. Hingga akhirnya korban mau untuk diajak masuk ke dalam kamar. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, Agus melakukan ruda paksa tersebut karena pengaruh judi dan minuman keras. Selain itu, aksi tersebut diduga juga dilatar belakangi bullying yang diterima Agus sejak masih kecil. Syarif menerangkan kondisi Agus yang tanpa kedua tangan tersebut dimanfaatkan untuk meruda paksa korban. Agus juga memilih korban dengan kondisi yang lemah secara emosi. Meski tidak memiliki kedua tangan, Agus menjalankan aksi bejatnya menggunakan kaki, seperti halnya melakukan aktivitas sehari-hari. Dalam kasus ini, pihaknya telah memeriksa 5 orang saksi dan 2 orang saksi ahli. Penetapan tersangka terhadap Agus juga berdasarkan hasil visum terhadap korban. Di sisi lain, Agus tegas membantah keterangan para korban. Dia bahkan berani bersumpah tidak melakukan tindak asusila seperti yang dituduhkan. Menurut Agus, jika kejadian tersebut benar, seharusnya korban melawan. Dengan kondisinya yang merupakan penyandang tunadaksa, bukan hal sulit bagi korban untuk melakukan perlawanan. Nanti akan kita dalami. Itu kan baru muncul kalau yang 2 korban yang kasus yang ini tadi, 2 korban yang sebelumnya sudah kita lakukan pemeriksaan. Sekarang memang dia sebagai seorang mahasiswi dan berada di Sumbawa, memang orang Sumbawa. Yang lain akan kita dalami karena kita dapat informasi baru masuk ke KDD terkait dengan viral-viral, ternyata ada yang merasa menjadi korban, itu yang akan mungkin kita akan dalami. Apalagi ya, kalau korban itu melapor pasti akan kita lanjuti. Tapi paling tidak sebagai petunjuk kita bahwa ada korban lain selain korban. Kalau yang 2 korban sama modusnya, bukan motif, modusnya sama. Jadi dia seolah-olah membangun persepsi, menekan korban dengan kondisi korban yang lemah sehingga memanipulasi dan mengikuti kata-kata si pelaku. 2 korban yang sudah kita periksa. Kalau dari laporan KDD ada berapa korbannya? Nah, itu nanti KDD yang menjelaskan karena belum masuk ke kita. Ya, visum. Jadi hasil visum memang ada tanda-tanda kekerasan benda tumpul di alat kelamin si perempuan. Itu. Ya, keterangan dari saksi, korban itu juga. Oke. Dia mengaku dijebak. Seperti apa itu, Pak? Ya, itu nanti biar dia menyatakan di persidangan, di pengadilan itu nanti untuk membuktikannya. Yang penting pada saat ini kami penyidik Polda NTB mengungkap fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang ada di lapangan saja. Masalah nanti dia dijebak, dia menjadi framing, dikriminalisasi, silakan nanti diajukan di pengadilan, silakan. Prosesnya sejauh ini sampai Sudah, alhamdulillah kita udah tahap pertama untuk kasus yang Agi ini ke Kejaksaan berkas, sudah tinggal menunggu pemenuhan dari Kejaksaan. Alasan polisi tidak menahan pelaku ini, Pak? Itu tadi, pertama sarana kita juga belum memadai, yang kedua dia penyandang disabilitas, yang ketiga kan kooperatif dia pada saat langkah-langkah proses penyidikan dia kooperatif pada saat kita panggil. Sampai berapa hari untuk penahanannya? 20 hari? Ya, kalau belum petunjuk P21 ya kita akan perpanjang, kan kita berwenang 20 hari, kalau memang belum kita ditambah lagi perpanjangan penahanan. Pihak kampus tempat Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung, 21, berkuliah, mengaku tak kaget mahasiswanya yang disabilitas itu menjadi tersangka kasus ruda paksa. Sebagai informasi, Agus Buntung, pemuda disabilitas asal Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, menjadi tersangka ruda paksa terhadap sejumlah wanita. Dosen pembimbing akademik, Pak Agus Buntung, Imaderia Taurisia Armayani, menyayangkan aksi mahasiswanya itu. Meski demikian, Ria mengaku tak kaget sebab pelaku selama ini memang kerap membuat ulah di kampus. Saya sayangkan, jadi tersangka kasus ruda paksa, iya. Tapi, saya juga tidak kaget karena ini bukan kali pertama Agus membuat ulah. Kata Ria kepada Kompas.com, Selasa, tanggal 3 Desember tahun 2024. Ria mengaku pernah terkena dampak ulah Agus Buntung. Ria pernah didatangi oleh dinas sosial setempat karena Agus melaporkan dirinya atas tindakan yang tak pernah ia lakukan. Menurut pengakuan Ria, Agus melapor karena dirinya tak diinginkan berkuliah oleh Ria. Agus ini berbohong. Saya selaku dosen Pak
Dianggapnya tidak menginginkan dia kuliah. Padahal tidak dalam cerita konteks itu. Jelas Ria. Ria menuturkan, permasalahan yang sebenarnya terjadi adalah Agus menunggak uang kuliah tunggal, UKT. Padahal, Agus adalah penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah, KIPKA. Atas hal itu, Ria berusaha membantu Agus dengan memberikan kemudahan. Ia membuka kembali sistem pembayaran yang sudah ditutup sesuai tanggal yang ditetapkan. Tetapi, kata Ria, Agus tak kunjung membayar UKT meskipun sudah dibantu membuka sistem pembayaran selama 3 hari. Padahal Agus diketahui sudah menerima pencairan beasiswa KIPKA. Setelah sistem pembayaran kembali ditutup, Agus kembali menghubungi Ria untuk meminjam uang dengan alasan membayar UKT. Tetapi, Ria tidak memberikannya. Ia beralasan meskipun memberi pinjaman tetap saja tidak dapat membayar UKT karena sistemnya tidak dapat dibuka kembali. Akibat keterlambatan tersebut, Agus pun tidak dapat kembali menerima beasiswa KIPKA. Dari kejadian tersebut, Agus lantas melaporkan Ria ke Dinas Sosial. Kini, Agus tetap melanjutkan kuliah dengan biaya sendiri. Uang beasiswanya tidak dipergunakan dengan sebenarnya. Seharusnya uang beasiswa itu untuk membayar. Jumlah uang beasiswa itu sekitar 13 juta rupiah per tahun. Sedangkan dia membayar UKT Rp900.000 per semester, jelas Ria. Selain menunggak bayar UKT, Agus Buntung disebut kerap memanipulasi absensi masuk kuliah. Ria menjelaskan, Agus kerap tak masuk kelas sejak awal perkuliahan. Tetapi, dalam catatan absensi, Agus selalu rajin mengikuti kelas. Atas kasus yang menjerat Agus saat ini, Ria mengatakan, pihak kampus menyerahkan kepada pihak berwenang. Intinya, kami serahkan ke penegak hukum sesuai hukum yang berlaku. Kalau ditanya bagaimana karakter Agus, ya seperti itulah intinya. Korban ruda paksa oleh mahasiswa asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, Agus Buntung alias Iwan, bertambah menjadi 3 orang. Koalisi Anti Kekerasan Seksual NTB pada hari Senin mengatakan korban pertama mengaku bertemu Agus di teras Udayana pada 7 Oktober lalu hingga kasusnya viral disorot DPR dan pengacara Hotman Paris. Terhadap korban kedua, Agus menggadaikan sepeda motor korban senilai 5 juta rupiah. Namun, dengan korban kedua, perbuatan tersebut dilakukan suka sama suka. Sementara itu, korban ketiga juga mengalami hal serupa dengan intimidasi yang dilakukan oleh pelaku yang membuat para korban tidak berdaya. Koalisi Anti Kekerasan Seksual NTB mengatakan bahwa korban pertama dan pelaku tidak saling mengenal sebelumnya. Tapi saat bertemu di teras Udayana, pelaku mengajak korban mengobrol dan meminta agar korban melihat ke salah satu sudut di teras Udayana, di mana saat itu ada pasangan yang melakukan perbuatan tak senonoh. Tanpa disadari, korban pun menangis dan mengucapkan kalimat bahwa ia juga pernah melakukan hal serupa. Agus pun lalu mengajak korban untuk pindah ke berugap yang ada di belakang teras Udayana. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Polisi Syarif Hidayat mengatakan saat ini saat di berugal tersebut juga korban menceritakan semua kisahnya kepada Agus. Pelaku pun mengatakan bahwa korban telah berdosa dan harus disucikan. Selain itu, Agus juga memberi ancaman akan membongkar aib korban jika tidak menurut. Syarif mengatakan korban sempat menolak, namun karena pelaku mengancam akan membuka aibnya, akhirnya korban terpaksa melakukan. Pelaku kemudian mengajak korban menuju salah satu homestay dengan menggunakan sepeda motor milik korban. Setibanya di lokasi, korban pun merasa antara pelaku dan pemilik homestay bekerja sama, yang membuat korban semakin merasa terancam, hingga akhirnya korban mau untuk diajak masuk ke dalam kamar. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, Agus melakukan ruda paksa tersebut karena pengaruh judi dan minuman keras. Selain itu, aksi tersebut diduga juga dilatar belakangi bullying yang diterima Agus sejak masih kecil. Syarif menerangkan kondisi Agus yang tanpa kedua tangan tersebut dimanfaatkan untuk meruda paksa korban. Agus juga memilih korban dengan kondisi yang lemah secara emosi.
Meski tidak memiliki kedua tangan, Agus menjalankan aksi bejatnya menggunakan kaki, seperti halnya melakukan aktivitas sehari-hari. Dalam kasus ini, pihaknya telah memeriksa 5 orang saksi dan 2 orang saksi ahli. Penetapan tersangka terhadap Agus juga berdasarkan hasil visum terhadap korban. Di sisi lain, Agus tegas membantah keterangan para korban. Dia bahkan berani bersumpah tidak melakukan tindak asusila seperti yang dituduhkan. Menurut Agus, jika kejadian tersebut benar, seharusnya korban melawan. Dengan kondisinya yang merupakan penyandang tunadaksa, bukan hal sulit bagi korban untuk melakukan perlawanan. Nanti akan kita dalami. Itu kan baru muncul kalau yang 2 korban yang kasus yang ini tadi, 2 korban yang sebelumnya sudah kita lakukan pemeriksaan. Sekarang memang dia sebagai seorang mahasiswi dan berada di Sumbawa, memang orang Sumbawa. Yang lain akan kita dalami karena kita dapat informasi baru masuk ke KDD terkait dengan viral-viral, ternyata ada yang merasa menjadi korban, itu yang akan mungkin kita akan dalami. Apalagi ya, kalau korban itu melapor pasti akan kita lanjuti. Tapi paling tidak sebagai petunjuk kita bahwa ada korban lain selain korban. Kalau yang 2 korban sama modusnya, bukan motif, modusnya sama. Jadi dia seolah-olah membangun persepsi, menekan korban dengan kondisi korban yang lemah sehingga memanipulasi dan mengikuti kata-kata si pelaku. 2 korban yang sudah kita periksa. Kalau dari laporan KDD ada berapa korbannya? Nah, itu nanti KDD yang menjelaskan karena belum masuk ke kita. Ya, visum. Jadi hasil visum memang ada tanda-tanda kekerasan benda tumpul di alat kelamin si perempuan. Itu. Ya, keterangan dari saksi korban itu juga. Oke. Dia mengaku dijebak. Seperti apa itu, Pak? Ya, itu nanti biar dia menyatakan di persidangan, di pengadilan itu nanti itu membuktikannya. Yang penting pada saat ini kami penyidik Polda NTB mengungkap fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang ada di lapangan saja. Masalah nanti dia dijebak, dia menjadi framing, dikriminalisasi, silahkan nanti diajukan di pengadilan, silahkan. Prosesnya sejauh ini sampai... Sudah, alhamdulillah kita udah tahap pertama untuk kasus yang Agi ini. Kejaksaan berkas sudah tinggal menunggu pemenuhan dari kejaksaan. Alasan polisi tidak menahan pelaku ini, Pak? Itu tadi, pertama sarana kita juga belum memadai. Yang kedua dia penyandang disabilitas. Yang ketiga kooperatif dia pada saat langkah-langkah proses penyidikan dia kooperatif pada saat Sampai berapa hari untuk penahanannya? 20 hari? Ya, kalau belum petunjuk P21 ya kita akan perpanjang. Kan kita berwenang 20 hari. Kalau memang belum kita ditambah lagi perpanjangan penahanan. Pihak kampus tempat Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung, 21, berkuliah, mengaku tak kaget mahasiswanya yang disabilitas itu menjadi tersangka kasus ruda paksa. Sebagai informasi, Agus Buntung, pemuda disabilitas asal Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, menjadi tersangka ruda paksa terhadap sejumlah wanita. Dosen pembimbing akademik, Pak Agus Buntung, Imaderia Taurisia Armayani, menyayangkan aksi mahasiswanya itu. Meski demikian, Ria mengaku tak kaget sebab pelaku selama ini memang kerap membuat ulah di kampus. Saya sayangkan, jadi tersangka kasus ruda paksa, iya. Tapi, saya juga tidak kaget karena ini bukan kali pertama Agus membuat ulah. Kata Ria kepada Kompas.com, Selasa, tanggal 3 Desember tahun 2024. Ria mengaku pernah terkena dampak ulah Agus Buntung. Ria pernah didatangi oleh dinas sosial setempat karena Agus melaporkan dirinya atas tindakan yang tak pernah ia lakukan. Menurut pengakuan Ria, Agus melapor karena dirinya tak diinginkan berkuliah oleh Ria. Agus ini berbohong. Saya selaku dosen Pak, dianggapnya tidak menginginkan dia kuliah. Padahal tidak dalam cerita konteks itu. Jelas Ria. Ria menuturkan, permasalahan yang sebenarnya terjadi adalah Agus menunggak uang kuliah tunggal, UKT. Padahal, Agus adalah penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah, KIPKA. Atas hal itu, Ria berusaha membantu Agus dengan memberikan kemudahan. Ia membuka kembali sistem pembayaran yang sudah ditutup sesuai tanggal yang ditetapkan. Tetapi, kata Ria, Agus tak kunjung membayar UKT meskipun sudah dibantu membuka sistem pembayaran selama 3 hari. Padahal Agus diketahui sudah menerima pencairan beasiswa KIPKA. Setelah sistem pembayaran kembali ditutup,
Agus kembali menghubungi Ria untuk meminjam uang dengan alasan membayar UKT. Tetapi, Ria tidak memberikannya. Ia beralasan meskipun memberi pinjaman tetap saja tidak dapat membayar UKT karena sistemnya tidak dapat dibuka kembali. Akibat keterlambatan tersebut, Agus pun tidak dapat kembali menerima beasiswa KIPKA. Dari kejadian tersebut, Agus lantas melaporkan Ria ke Dinas Sosial. Kini, Agus tetap melanjutkan kuliah dengan biaya sendiri. Uang beasiswanya tidak dipergunakan dengan sebenarnya. Seharusnya uang beasiswa itu untuk membayar. Jumlah uang beasiswa itu sekitar 13 juta rupiah per tahun. Sedangkan dia membayar UKT 900 ribu rupiah per semester, jelas Ria. Selain menunggak bayar UKT, Agus Buntung disebut kerap memanipulasi absensi masuk kuliah. Ria menjelaskan, Agus kerap tak masuk kelas sejak awal perkuliahan. Tetapi, dalam catatan absensi, Agus selalu rajin mengikuti kelas. Atas kasus yang menjerat Agus saat ini, Ria mengatakan, pihak kampus menyerahkan kepada pihak berwenang. Intinya, kami serahkan ke penegak hukum sesuai hukum yang berlaku. Kalau ditanya bagaimana karakter Agus, ya seperti itulah intinya. Korban ruda paksa oleh mahasiswa asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, Agus Buntung alias Iwan, bertambah menjadi 3 orang. Koalisi Anti Kekerasan Seksual NTB pada hari Senin mengatakan korban pertama mengaku bertemu Agus di teras Udayana pada 7 Oktober lalu hingga kasusnya viral di sorot DPR dan pengacara Hotman Paris. Terhadap korban kedua, Agus menggadaikan sepeda motor korban senilai 5 juta rupiah. Namun, dengan korban kedua, perbuatan tersebut dilakukan suka sama suka. Sementara itu, korban ketiga juga mengalami hal serupa dengan intimidasi yang dilakukan oleh pelaku, yang membuat para korban tidak berdaya. Koalisi Anti Kekerasan Seksual NTB mengatakan bahwa korban pertama dan pelaku tidak saling mengenal sebelumnya. Tapi saat bertemu di teras Udayana, pelaku mengajak korban mengobrol dan meminta agar korban melihat ke salah satu sudut di teras Udayana, di mana saat itu ada pasangan yang melakukan perbuatan tak senonoh. Tanpa disadari, korban pun menangis dan mengucapkan kalimat bahwa ia juga pernah melakukan hal serupa. Agus pun lalu mengajak korban untuk pindah ke berugap yang ada di belakang teras Udayana. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Polisi Syarif Hidayat mengatakan saat ini saat di berugak tersebut juga korban menceritakan semua kisahnya kepada Agus. Pelaku pun mengatakan bahwa korban telah berdosa dan harus disucikan. Selain itu, Agus juga memberi ancaman akan membongkar aib korban jika tidak menurut. Syarif mengatakan korban sempat menolak, namun karena pelaku mengancam akan membuka aibnya, akhirnya korban terpaksa melakukan. Pelaku kemudian mengajak korban menuju salah satu homestay dengan menggunakan sepeda motor milik korban. Setibanya di lokasi, korban pun merasa antara pelaku dan pemilik homestay bekerja sama, yang membuat korban semakin merasa terancam, hingga akhirnya korban mau untuk diajak masuk ke dalam kamar. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, Agus melakukan ruda paksa tersebut karena pengaruh judi dan minuman keras. Selain itu, aksi tersebut diduga juga dilatar belakangi bullying yang diterima Agus sejak masih kecil. Syarif menerangkan kondisi Agus yang tanpa kedua tangan tersebut dimanfaatkan untuk meruda paksa korban. Agus juga memilih korban dengan kondisi yang lemah secara emosi. Meski tidak memiliki kedua tangan, Agus menjalankan aksi bejatnya menggunakan kaki, seperti halnya melakukan aktivitas sehari-hari. Dalam kasus ini, pihaknya telah memeriksa 5 orang saksi dan 2 orang saksi ahli. Penetapan tersangka terhadap Agus juga berdasarkan hasil visum terhadap korban. Di sisi lain, Agus tegas membantah keterangan para korban. Dia bahkan berani bersumpah tidak melakukan tindak asusila seperti yang dituduhkan. Menurut Agus, jika kejadian tersebut benar, seharusnya korban melawan. Dengan kondisinya yang merupakan penyandang tunadaksa, bukan hal sulit bagi korban untuk melakukan perlawanan. Nanti akan kita dalami.
Nah, itu kan baru muncul. Kalau yang dua korban yang kasus yang ini tadi, dua korban yang sebelumnya sudah kita lakukan pemeriksaan. Sekarang memang dia sebagai seorang mahasiswi dan berada di Sumbawa, memang orang Sumbawa. Yang lain akan kita dalami karena kita dapat informasi baru masuk ke KDD terkait dengan viral-viral, ternyata ada yang merasa menjadi korban, itu yang akan mungkin kita akan dalami. Apalagi ya, kalau korban itu melapor pasti akan kita lanjuti. Tapi paling kita sebagai petunjuk kita bahwa ada korban lain selain korban. Kalau yang dua korban sama modusnya, bukan motif, modusnya sama. Jadi dia seolah-olah membangun persepsi, menekan korban dengan kondisi korban yang lemah sehingga memanipulasi dan mengikuti kata-kata si pelaku. Dua korban yang sudah kita periksa. Kalau dari laporan KDD ada berapa korbannya? Nah, itu nanti KDD yang menjelaskan karena belum masuk ke kita. Ya, visum. Jadi hasil visum memang ada tanda-tanda kekerasan benda tumpul di alat kelamin si perempuan. Itu. Ya, keterangan dari saksi korban itu juga. Oke. Dia mengaku dijebak. Seperti apa itu, Pak? Ya, itu nanti biar dia menyatakan di persidangan, di pengadilan itu nanti untuk membuktikannya. Yang penting pada saat ini kami penyidik Polda NTB mengungkap fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang ada di lapangan saja. Masalah nanti dia dijebak, dia menjadi framing, dikriminalisasi, silahkan nanti diajukan di pengadilan. Silakan. Prosesnya sejauh ini sampai Sudah, alhamdulillah kita udah tahap pertama untuk kasus yang Agi ini. Kejaksaan berkas sudah tinggal menunggu pemenuhan dari kejaksaan. Alasan polisi tidak menahan pelaku ini, Pak? Itu tadi, pertama sarana kita juga belum memadai. Yang kedua dia penyandang disabilitas. Yang ketiga kooperatif dia pada saat langkah-langkah proses penyidikan dia kooperatif pada saat pemanggilan. Sampai berapa hari untuk penahanannya? 20 hari? Ya, kalau belum petunjuk P21 ya kita akan perpanjang. Kan kita berwenang 20 hari. Kalau memang belum kita ditambah lagi perpanjangan penahanan. Pihak kampus tempat Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung, 21, berkuliah, mengaku tak kaget mahasiswanya yang disabilitas itu menjadi tersangka kasus ruda paksa. Sebagai informasi, Agus Buntung, pemuda disabilitas asal Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, menjadi tersangka ruda paksa terhadap sejumlah wanita. Dosen pembimbing akademik, Pak Agus Buntung, Imaderia Taurisia Armayani, menyayangkan aksi mahasiswanya itu. Meski demikian, Ria mengaku tak kaget sebab pelaku selama ini memang kerap membuat ulah di kampus. Saya sayangkan, jadi tersangka kasus ruda paksa, iya. Tapi, saya juga tidak kaget karena ini bukan kali pertama Agus membuat ulah. Kata Ria kepada Kompas.com, Selasa, tanggal 3 Desember tahun 2024. Ria mengaku pernah terkena dampak ulah Agus Buntung. Ria pernah didatangi oleh dinas sosial setempat karena Agus melaporkan dirinya atas tindakan yang tak pernah ia lakukan. Menurut pengakuan Ria, Agus melapor karena dirinya tak diinginkan berkuliah oleh Ria. Agus ini berbohong. Saya selaku dosen Pak, dianggapnya tidak menginginkan dia kuliah. Padahal tidak dalam cerita konteks itu. Jelas Ria. Ria menuturkan, permasalahan yang sebenarnya terjadi adalah Agus menunggak uang kuliah tunggal, UKT. Padahal, Agus adalah penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah, KIPKA. Atas hal itu, Ria berusaha membantu Agus dengan memberikan kemudahan. Ia membuka kembali sistem pembayaran yang sudah ditutup sesuai tanggal yang ditetapkan. Tetapi, kata Ria, Agus tak kunjung membayar UKT meskipun sudah dibantu membuka sistem pembayaran selama 3 hari. Padahal Agus diketahui sudah menerima pencairan beasiswa KIPKA. Setelah sistem pembayaran kembali ditutup, Agus kembali menghubungi Ria untuk meminjam uang dengan alasan membayar UKT. Tetapi, Ria tidak memberikannya. Ia beralasan meskipun memberi pinjaman tetap saja tidak dapat membayar UKT karena sistemnya tidak dapat dibuka kembali. Akibat keterlambatan tersebut, Agus pun tidak dapat kembali menerima beasiswa KIPKA. Dari kejadian tersebut, Agus lantas melaporkan Ria ke dinas sosial. Kini, Agus tetap melanjutkan kuliah dengan biaya sendiri. Uang beasiswanya tidak dipergunakan dengan sebenarnya. Seharusnya uang beasiswa itu untuk membayar. Jumlah uang beasiswa itu sekitar 13 juta rupiah per tahun. Sedangkan dia membayar UKT Rp900.000 per semester, jelas Ria.
Selain menunggak bayar UKT, Agus Buntung disebut kerap memanipulasi absensi masuk kuliah. Ria menjelaskan, Agus kerap tak masuk kelas sejak awal perkuliahan. Tetapi, dalam catatan absensi, Agus selalu rajin mengikuti kelas. Atas kasus yang menjerat Agus saat ini, Ria mengatakan, pihak kampus menyerahkan kepada pihak berwenang. Intinya, kami serahkan ke penegak hukum sesuai hukum yang berlaku. Kalau ditanya bagaimana karakter Agus, ya seperti itulah intinya. Korban ruda paksa oleh mahasiswa asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, Agus Buntung alias Iwan, bertambah menjadi 3 orang. Koalisi Anti Kekerasan Seksual NTB pada hari Senin mengatakan korban pertama mengaku bertemu Agus di teras Udayana pada 7 Oktober lalu hingga kasusnya viral disorot DPR dan pengacara Hotman Paris. Terhadap korban kedua, Agus menggadaikan sepeda motor korban senilai 5 juta rupiah. Namun, dengan korban kedua, perbuatan tersebut dilakukan suka sama suka. Sementara itu, korban ketiga juga mengalami hal serupa dengan intimidasi yang dilakukan oleh pelaku yang membuat para korban tidak berdaya. Koalisi Anti Kekerasan Seksual NTB mengatakan bahwa korban pertama dan pelaku tidak saling mengenal sebelumnya. Tapi saat bertemu di teras Udayana, pelaku mengajak korban mengobrol dan meminta agar korban melihat ke salah satu sudut di teras Udayana, di mana saat itu ada pasangan yang melakukan perbuatan tak senonoh. Tanpa disadari, korban pun menangis dan mengucapkan kalimat bahwa ia juga pernah melakukan hal serupa. Agus pun lalu mengajak korban untuk pindah ke berugak yang ada di belakang teras Udayana. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Polisi Syarif Hidayat mengatakan saat ini saat di berugak tersebut juga korban menceritakan semua kisahnya kepada Agus. Pelaku pun mengatakan bahwa korban telah berdosa dan harus disucikan. Selain itu, Agus juga memberi ancaman akan membongkar aib korban jika tidak menurut. Syarif mengatakan korban sempat menolak, namun karena pelaku mengancam akan membuka aibnya, akhirnya korban terpaksa melakukan. Pelaku kemudian mengajak korban menuju salah satu homestay dengan menggunakan sepeda motor milik korban. Setibanya di lokasi, korban pun merasa antara pelaku dan pemilik homestay bekerja sama, yang membuat korban semakin merasa terancam, hingga akhirnya korban mau untuk diajak masuk ke dalam kamar. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, Agus melakukan ruda paksa tersebut karena pengaruh judi dan minuman keras. Selain itu, aksi tersebut diduga juga dilatar belakangi bullying yang diterima Agus sejak masih kecil. Syarif menerangkan kondisi Agus yang tanpa kedua tangan tersebut dimanfaatkan untuk meruda paksa korban. Agus juga memilih korban dengan kondisi yang lemah secara emosi. Meski tidak memiliki kedua tangan, Agus menjalankan aksi bejatnya menggunakan kaki, seperti halnya melakukan aktivitas sehari-hari. Dalam kasus ini, pihaknya telah memeriksa 5 orang saksi dan 2 orang saksi ahli. Penetapan tersangka terhadap Agus juga berdasarkan hasil visum terhadap korban. Di sisi lain, Agus tegas membantah keterangan para korban. Dia bahkan berani bersumpah tidak melakukan tindak asusila seperti yang dituduhkan. Menurut Agus, jika kejadian tersebut benar, seharusnya korban melawan. Dengan kondisinya yang merupakan penyandang tunadaksa, bukan hal sulit bagi korban untuk melakukan perlawanan. Nanti akan kita dalami. Itu kan baru muncul kalau yang 2 korban yang kasus yang ini tadi, 2 korban yang sebelumnya sudah kita lakukan pemeriksaan. Sekarang memang dia sebagai seorang mahasiswi dan berada di Sumbawa, memang orang Sumbawa. Yang lain akan kita dalami karena kita dapat informasi baru masuk ke KDD terkait dengan viral ternyata ada yang merasa menjadi korban, itu yang akan mungkin kita akan dalami. Apalagi ya kalau korban itu melapor pasti akan kita lanjuti. Tapi paling kita sebagai petunjuk kita bahwa ada korban lain selain korban. Kalau yang 2 korban sama modusnya, bukan modusnya sama. Jadi dia seolah-olah membangun persepsi, menekan korban dengan kondisi korban yang lemah sehingga memanipulasi dan mengikuti kata-kata si pelaku. 2 korban yang sudah kita periksa.
Kalau dari Kondisinya sama. laporan Kak Dede ada berapa korbannya? Nah itu nanti Kak Dede yang menjelaskan karena belum masuk ke kita. Ya visum, jadi hasil visum memang ada tanda-tanda kekerasan benda tumpul di alat kelamin si perempuan. Itu. Ya, keterangan dari saksi korban itu juga. Oke. Dia mengaku dijebak. Seperti apa itu, Pak? Ya itu nanti biar dia menyatakan di persidangan di pengadilan itu nanti untuk membuktikannya. Yang penting pada saat ini kami penyidik Polda NTB mengungkap fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang ada di lapangan saja. Masalah nanti dia dijebak, dia menjadi framing, dikriminalisasi, silahkan nanti diajukan di pengadilan. Silakan. Prosesnya sejauh ini sampai Sudah, alhamdulillah kita udah tahap pertama untuk kasus yang Agi ini ke Kejaksaan berkas sudah tinggal menunggu pemenuhan dari Kejaksaan. Alasan polisi tidak menahan pelaku ini, Pak? Itu tadi, pertama sarana kita juga belum memadai, yang kedua dia penyandang disabilitas, yang ketiga kan kooperatif dia pada saat langkah-langkah proses penyidikan dia kooperatif pada saat kita panggil. Sampai berapa hari untuk penahanannya? 20 hari. Ya kalau belum petunjuk P21 ya kita akan perpanjang, kan kita berwenang 20 hari, kalau memang belum kita ditambah lagi perpanjangan penahanan. Pihak kampus tempat Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung, 21, berkuliah, mengaku tak kaget mahasiswanya yang disabilitas itu menjadi tersangka kasus ruda paksa. Sebagai informasi, Agus Buntung, pemuda disabilitas asal Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, menjadi tersangka ruda paksa terhadap sejumlah wanita. Dosen pembimbing akademik, Pak Agus Buntung, Imaderia Taurisia Armayani, menyayangkan aksi mahasiswanya itu. Meski demikian, Ria mengaku tak kaget sebab pelaku selama ini memang kerap membuat ulah di kampus. Saya sayangkan, jadi tersangka kasus ruda paksa, iya. Tapi, saya juga tidak kaget karena ini bukan kali pertama Agus membuat ulah. Kata Ria kepada Kompas.com. Selasa, tanggal 3 Desember tahun 2024. Ria mengaku pernah terkena dampak ulah Agus Buntung. Ria pernah didatangi oleh dinas sosial setempat karena Agus melaporkan dirinya atas tindakan yang tak pernah ia lakukan. Menurut pengakuan Ria, Agus melapor karena dirinya tak diinginkan berkuliah oleh Ria. Agus ini berbohong. Saya selaku dosen Pak, dianggapnya tidak menginginkan dia kuliah. Padahal tidak dalam cerita konteks itu. Jelas Ria. Ria menuturkan, permasalahan yang sebenarnya terjadi adalah Agus menunggak uang kuliah tunggal, UKT. Padahal, Agus adalah penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah, KIPKA. Atas hal itu, Ria berusaha membantu Agus dengan memberikan kemudahan. Ia membuka kembali sistem pembayaran yang sudah ditutup sesuai tanggal yang ditetapkan. Tetapi, kata Ria, Agus tak kunjung membayar UKT meskipun sudah dibantu membuka sistem pembayaran selama 3 hari. Padahal Agus diketahui sudah menerima pencairan beasiswa KIPKA. Setelah sistem pembayaran kembali ditutup, Agus kembali menghubungi Ria untuk meminjam uang dengan alasan membayar UKT. Tetapi, Ria tidak memberikannya. Ia beralasan meskipun memberi pinjaman tetap saja tidak dapat membayar UKT karena sistemnya tidak dapat dibuka kembali. Akibat keterlambatan tersebut, Agus pun tidak dapat kembali menerima beasiswa KIPKA. Dari kejadian tersebut, Agus lantas melaporkan Ria ke dinas sosial. Kini, Agus tetap melanjutkan kuliah dengan biaya sendiri. Uang beasiswanya tidak dipergunakan dengan sebenarnya. Seharusnya uang beasiswa itu untuk membayar. Jumlah uang beasiswa itu sekitar 13 juta rupiah per tahun. Sedangkan dia membayar UKT Rp900.000 per semester, jelas Ria. Selain menunggak bayar UKT, Agus Buntung disebut kerap memanipulasi absensi masuk kuliah. Ria menjelaskan, Agus kerap tak masuk kelas sejak awal perkuliahan. Tetapi, dalam catatan absensi, Agus selalu rajin mengikuti kelas. Atas kasus yang menjerat Agus saat ini, Ria mengatakan, pihak kampus menyerahkan kepada pihak berwenang. Intinya, kami serahkan ke penegak hukum sesuai hukum yang berlaku. Kalau ditanya bagaimana karakter Agus, ya seperti itulah intinya. Korban ruda paksa oleh mahasiswa asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, Agus Buntung alias Iwan, bertambah menjadi 3 orang.
Koalisi Anti Kekerasan Seksual NTB pada hari Senin mengatakan korban pertama mengaku bertemu Agus di teras Udayana pada 7 Oktober lalu hingga kasusnya viral disorot DPR dan pengacara Hotman Paris. Terhadap korban kedua, Agus menggadaikan sepeda motor korban senilai 5 juta rupiah. Namun, dengan korban kedua, perbuatan tersebut dilakukan suka sama suka. Sementara itu, korban ketiga juga mengalami hal serupa dengan intimidasi yang dilakukan oleh pelaku yang membuat para korban tidak berdaya. Koalisi Anti Kekerasan Seksual NTB mengatakan bahwa korban pertama dan pelaku tidak saling mengenal sebelumnya. Tapi saat bertemu di teras Udayana, pelaku mengajak korban mengobrol dan meminta agar korban melihat ke salah satu sudut di teras Udayana, di mana saat itu ada pasangan yang melakukan perbuatan tak senonoh. Tanpa disadari, korban pun menangis dan mengucapkan kalimat bahwa ia juga pernah melakukan hal serupa. Agus pun lalu mengajak korban untuk pindah ke berugap yang ada di belakang teras Udayana. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Polisi Syarif Hidayat mengatakan saat ini saat di berugal tersebut juga korban menceritakan semua kisahnya kepada Agus. Pelaku pun mengatakan bahwa korban telah berdosa dan harus disucikan. Selain itu, Agus juga memberi ancaman akan membongkar aib korban jika tidak menurut. Syarif mengatakan korban sempat menolak, namun karena pelaku mengancam akan membuka aibnya, akhirnya korban terpaksa melakukan. Pelaku kemudian mengajak korban menuju salah satu homestay dengan menggunakan sepeda motor milik korban. Setibanya di lokasi, korban pun merasa antara pelaku dan pemilik homestay bekerja sama, yang membuat korban semakin merasa terancam, hingga akhirnya korban mau untuk diajak masuk ke dalam kamar. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, Agus melakukan ruda paksa tersebut karena pengaruh judi dan minuman keras. Selain itu, aksi tersebut diduga juga dilatar belakangi bullying yang diterima Agus sejak masih kecil. Syarif menerangkan kondisi Agus yang tanpa kedua tangan tersebut dimanfaatkan untuk meruda paksa korban. Agus juga memilih korban dengan kondisi yang lemah secara emosi. Meski tidak memiliki kedua tangan, Agus menjalankan aksi bejatnya menggunakan kaki, seperti halnya melakukan aktivitas sehari-hari. Dalam kasus ini, pihaknya telah memeriksa 5 orang saksi dan 2 orang saksi ahli. Penetapan tersangka terhadap Agus juga berdasarkan hasil visum terhadap korban. Di sisi lain, Agus tegas membantah keterangan para korban. Dia bahkan berani bersumpah tidak melakukan tindak asusila seperti yang dituduhkan. Menurut Agus, jika kejadian tersebut benar, seharusnya korban melawan. Dengan kondisinya yang merupakan penyandang tunadaksa, bukan hal sulit bagi korban untuk melakukan perlawanan. Nanti akan kita dalami. Itu kan baru muncul kalau yang 2 korban yang kasus yang ini tadi, 2 korban yang sebelumnya sudah kita lakukan pemeriksaan. Sekarang memang dia sebagai seorang mahasiswi dan berada di Sumbawa, memang orang Sumbawa. Yang lain akan kita dalami karena kita dapat informasi baru masuk ke KDD terkait dengan viral ternyata ada yang merasa menjadi korban, itu yang akan mungkin kita akan dalami. Apalagi ya kalau korban itu melapor pasti akan kita lanjuti. Tapi paling kita sebagai petunjuk kita bahwa ada korban lain selain korban. Kalau yang 2 korban sama modusnya, bukan modusnya sama. Jadi dia seolah-olah membangun persepsi, menekan korban dengan kondisi korban yang lemah sehingga memanipulasi dan mengikuti kata-kata si pelaku. 2 korban yang sudah kita periksa. Kalau dari laporan KDD ada berapa korbannya? Nah itu nanti KDD yang menjelaskan karena belum masuk ke kita. Ya visum, jadi hasil visum memang ada tanda-tanda kekerasan benda tumpul di alat kelamin si perempuan. Itu. Ya, keterangan dari saksi korban itu juga. Oke. Dia mengaku dijebak. Seperti apa itu, Pak? Ya itu nanti biar dia menyatakan di persidangan, di pengadilan itu nanti itu membuktikannya. Yang penting pada saat ini kami penyidik Polda NTB mengungkap fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang ada di lapangan saja. Masalah nanti dia dijebak, dia menjadi framing, dikriminalisasi, silakan nanti diajukan di pengadilan, silakan. Prosesnya sejauh ini sampai Sudah alhamdulillah
kita udah tahap pertama untuk kasus yang Agi ini. Kejaksaan berkas sudah tinggal menunggu pemenuhan dari kejaksaan. Alasan polisi tidak menahan pelaku ini, Pak? Itu tadi, pertama sarana kita juga belum memadai. Yang kedua dia penyandang disabilitas. Yang ketiga kooperatif dia pada saat langkah-langkah proses penyelidikan dia kooperatif pada sekret panggilan. Sampai berapa hari untuk penahanannya? 20 hari? Ya kalau belum petunjuk P21 ya kita akan perpanjang. Kan kita berwenang 20 hari. Kalau memang belum kita ditambah lagi perpanjangan penahanan. Pihak kampus tempat Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung, 21, berkuliah, mengaku tak kaget mahasiswanya yang disabilitas itu menjadi tersangka kasus ruda paksa. Sebagai informasi, Agus Buntung, pemuda disabilitas asal Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, menjadi tersangka ruda paksa terhadap sejumlah wanita. Dosen pembimbing akademik, Pak Agus Buntung, Imaderia Taurisia Armayani, menyayangkan aksi mahasiswanya itu. Meski demikian, Ria mengaku tak kaget sebab pelaku selama ini memang kerap membuat ulah di kampus. Saya sayangkan, jadi tersangka kasus ruda paksa, iya. Tapi, saya juga tidak kaget karena ini bukan kali pertama Agus membuat ulah. Kata Ria kepada Kompas.com, Selasa, tanggal 3 Desember tahun 2024. Ria mengaku pernah terkena dampak ulah Agus Buntung. Ria pernah didatangi oleh dinas sosial setempat karena Agus melaporkan dirinya atas tindakan yang tak pernah ia lakukan. Menurut pengakuan Ria, Agus melapor karena dirinya tak diinginkan berkuliah oleh Ria. Agus ini berbohong. Saya selaku dosen Pak, dianggapnya tidak menginginkan dia kuliah. Padahal tidak dalam cerita konteks itu. Jelas Ria. Ria menuturkan, permasalahan yang sebenarnya terjadi adalah Agus menunggak uang kuliah tunggal, UKT. Padahal, Agus adalah penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah, KIPKA. Atas hal itu, Ria berusaha membantu Agus dengan memberikan kemudahan. Ia membuka kembali sistem pembayaran yang sudah ditutup sesuai tanggal yang ditetapkan. Tetapi, kata Ria, Agus tak kunjung membayar UKT meskipun sudah dibantu membuka sistem pembayaran selama 3 hari. Padahal Agus diketahui sudah menerima pencairan beasiswa KIPKA. Setelah sistem pembayaran kembali ditutup, Agus kembali menghubungi Ria untuk meminjam uang dengan alasan membayar UKT. Tetapi, Ria tidak memberikannya. Ia beralasan meskipun memberi pinjaman tetap saja tidak dapat membayar UKT karena sistemnya tidak dapat dibuka kembali. Akibat keterlambatan tersebut, Agus pun tidak dapat kembali menerima beasiswa KIPKA. Dari kejadian tersebut, Agus lantas melaporkan Ria ke dinas sosial. Kini, Agus tetap melanjutkan kuliah dengan biaya sendiri. Uang beasiswanya tidak dipergunakan dengan sebenarnya. Seharusnya uang beasiswa itu untuk membayar. Jumlah uang beasiswa itu sekitar 13 juta rupiah per tahun. Sedangkan dia membayar UKT Rp900.000 per semester, jelas Ria. Selain menunggak bayar UKT, Agus Buntung disebut kerap memanipulasi absensi masuk kuliah. Ria menjelaskan, Agus kerap tak masuk kelas sejak awal perkuliahan. Tetapi, dalam catatan absensi, Agus selalu rajin mengikuti kelas. Atas kasus yang menjerat Agus saat ini, Ria mengatakan, pihak kampus menyerahkan kepada pihak berwenang. Intinya, kami serahkan ke penegak hukum sesuai hukum yang berlaku. Kalau ditanya bagaimana karakter Agus, ya seperti itulah intinya. Korban ruda paksa oleh mahasiswa asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, Agus Buntung alias Iwan, bertambah menjadi 3 orang. Koalisi Anti Kekerasan Seksual NTB pada hari Senin mengatakan korban pertama mengaku bertemu Agus di teras Udayana pada 7 Oktober lalu hingga kasusnya viral disorot DPR dan pengacara Hotman Paris. Terhadap korban kedua, Agus menggadaikan sepeda motor korban senilai 5 juta rupiah. Namun, dengan korban kedua, perbuatan tersebut dilakukan suka sama suka. Sementara itu, korban ketiga juga mengalami hal serupa dengan intimidasi yang dilakukan oleh pelaku yang membuat para korban tidak berdaya. Koalisi Anti Kekerasan Seksual NTB mengatakan bahwa korban pertama dan pelaku tidak saling mengenal sebelumnya.
Tapi saat bertemu di teras Udayana, pelaku mengajak korban mengobrol dan meminta agar korban melihat ke salah satu sudut di teras Udayana, di mana saat itu ada pasangan yang melakukan perbuatan tak senonoh. Tanpa disadari, korban pun menangis dan mengucapkan kalimat bahwa ia juga pernah melakukan hal serupa. Agus pun lalu mengajak korban untuk pindah ke berugap yang ada di belakang teras Udayana. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Polisi Syarif Hidayat mengatakan saat ini saat di berugal tersebut juga korban menceritakan semua kisahnya kepada Agus. Pelaku pun mengatakan bahwa korban telah berdosa dan harus disucikan. Selain itu, Agus juga memberi ancaman akan membongkar aib korban jika tidak menurut. Syarif mengatakan korban sempat menolak, namun karena pelaku mengancam akan membuka aibnya, akhirnya korban terpaksa melakukan. Pelaku kemudian mengajak korban menuju salah satu homestay dengan menggunakan sepeda motor milik korban. Setibanya di lokasi, korban pun merasa antara pelaku dan pemilik homestay bekerja sama yang membuat korban semakin merasa terancam, hingga akhirnya korban mau untuk diajak masuk ke dalam kamar. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, Agus melakukan ruda paksa tersebut karena pengaruh judi dan minuman keras. Selain itu, aksi tersebut diduga juga dilatar belakangi bullying yang diterima Agus sejak masih kecil. Syarif menerangkan kondisi Agus yang tanpa kedua tangan tersebut dimanfaatkan untuk meruda paksa korban. Agus juga memilih korban dengan kondisi yang lemah secara emosi. Meski tidak memiliki kedua tangan, Agus menjalankan aksi bejatnya menggunakan kaki, seperti halnya melakukan aktivitas sehari-hari. Dalam kasus ini, pihaknya telah memeriksa 5 orang saksi dan 2 orang saksi ahli. Penetapan tersangka terhadap Agus juga berdasarkan hasil visum terhadap korban. Di sisi lain, Agus tegas membantah keterangan para korban. Dia bahkan berani bersumpah tidak melakukan tindak asusila seperti yang dituduhkan. Menurut Agus, jika kejadian tersebut benar, seharusnya korban melawan. Dengan kondisinya yang merupakan penyandang tunadaksa, bukan hal sulit bagi korban untuk melakukan perlawanan. Nanti akan kita dalami. Itu kan baru muncul kalau yang 2 korban yang kasus yang ini tadi, 2 korban yang sebelumnya sudah kita lakukan pemeriksaan. Sekarang memang dia sebagai seorang mahasiswi dan berada di Sumbawa, memang orang Sumbawa. Yang lain akan kita dalami karena kita dapat informasi baru masuk ke KDD terkait dengan viral-viral, ternyata ada yang merasa menjadi korban, itu yang akan mungkin kita akan dalami. Apalagi ya kalau korban itu melapor pasti akan kita lanjuti. Tapi paling tidak sebagai petunjuk kita bahwa ada korban lain selain korban. Kalau yang 2 korban sama modusnya, bukan modusnya sama. Jadi dia seolah-olah membangun persepsi, menekan korban dengan kondisi korban yang lemah sehingga memanipulasi dan mengikuti kata-kata si pelaku. 2 korban yang sudah kita periksa. Kalau dari laporan KDD ada berapa korbannya? Nah itu nanti KDD yang menjelaskan karena belum masuk ke kita. Ya visum, jadi hasil visum memang ada tanda-tanda kekerasan benda tumpul di alat kelamin si perempuan. Itu. Ya, keterangan dari saksi, korban itu juga. Oke. Dia mengaku dijebak. Seperti apa itu, Pak? Ya itu nanti biar dia menyatakan di persidangan, di pengadilan itu nanti untuk membuktikannya. Yang penting pada saat ini kami penyidik Polda NTB mengungkap fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang ada di lapangan saja. Masalah nanti dia dijebak, dia menjadi framing, dikriminalisasi, silakan nanti diajukan di pengadilan. Silakan. Prosesnya sejauh ini sampai Sudah, alhamdulillah kita udah tahap pertama untuk kasus yang Agi ini ke Kejaksaan berkas sudah tinggal menunggu pemenuhan dari Kejaksaan. Alasan polisi tidak menahan pelaku ini, Pak? Itu tadi, pertama sarana kita juga belum memadai. Yang kedua dia penyandang disabilitas. Yang ketiga kooperatif, dia pada saat langkah-langkah proses penyelidikan dia kooperatif pada saat kita panggil. Sampai berapa hari untuk penahanannya? 20 hari? Ya kalau belum petunjuk P21 ya kita akan perpanjang. Kan kita berwenang 20 hari. Kalau memang belum kita ditambah lagi perpanjangan penahanan. Pihak kampus tempat Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung, 21, berkuliah, mengaku tak kaget mahasiswanya yang disabilitas itu menjadi tersangka kasus ruda paksa. Sebagai informasi,
Agus Buntung, pemuda disabilitas asal Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, menjadi tersangka ruda paksa terhadap sejumlah wanita. Dosen pembimbing akademik, Pa. Agus Buntung, Imaderia Taurisia Armayani, menyayangkan aksi mahasiswanya itu. Meski demikian, Ria mengaku tak kaget sebab pelaku selama ini memang kerap membuat ulah di kampus. Saya sayangkan jadi tersangka kasus ruda paksa, iya. Tapi, saya juga tidak kaget karena ini bukan kali pertama Agus membuat ulah. Kata Ria kepada Kompas.com. Selasa, tanggal 3 Desember tahun 2024. Ria mengaku pernah terkena dampak ulah Agus Buntung. Ria pernah didatangi oleh dinas sosial setempat karena Agus melaporkan dirinya atas tindakan yang tak pernah ia lakukan. Menurut pengakuan Ria, Agus melapor karena dirinya tak diinginkan berkuliah oleh Ria. Agus ini berbohong. Saya selaku dosen Pa, dianggapnya tidak menginginkan dia kuliah. Padahal tidak dalam cerita konteks itu. Jelas Ria. Ria menuturkan, permasalahan yang sebenarnya terjadi adalah Agus menunggak uang kuliah tunggal, UKT. Padahal, Agus adalah penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah, KIPKA. Atas hal itu, Ria berusaha membantu Agus dengan memberikan kemudahan. Ia membuka kembali sistem pembayaran yang sudah ditutup sesuai tanggal yang ditetapkan. Tetapi, kata Ria, Agus tak kunjung membayar UKT meskipun sudah dibantu membuka sistem pembayaran selama 3 hari. Padahal Agus diketahui sudah menerima pencairan beasiswa KIPKA. Setelah sistem pembayaran kembali ditutup, Agus kembali menghubungi Ria untuk meminjam uang dengan alasan membayar UKT. Tetapi, Ria tidak memberikannya. Ia beralasan meskipun memberi pinjaman tetap saja tidak dapat membayar UKT karena sistemnya tidak dapat dibuka kembali. Akibat keterlambatan tersebut, Agus pun tidak dapat kembali menerima beasiswa KIPKA. Dari kejadian tersebut, Agus lantas melaporkan Ria ke dinas sosial. Kini, Agus tetap melanjutkan kuliah dengan biaya sendiri. Uang beasiswanya tidak dipergunakan dengan sebenarnya. Seharusnya uang beasiswa itu untuk membayar. Jumlah uang beasiswa itu sekitar 13 juta rupiah per tahun. Sedangkan dia membayar UKT Rp900.000 per semester, jelas Ria. Selain menunggak bayar UKT, Agus Buntung disebut kerap memanipulasi absensi masuk kuliah. Ria menjelaskan, Agus kerap tak masuk kelas sejak awal perkuliahan. Tetapi, dalam catatan absensi, Agus selalu rajin mengikuti kelas. Atas kasus yang menjerat Agus saat ini, Ria mengatakan, pihak kampus menyerahkan kepada pihak berwenang. Intinya, kami serahkan ke penegak hukum sesuai hukum yang berlaku. Kalau ditanya bagaimana karakter Agus, ya seperti itulah intinya. Korban ruda paksa oleh mahasiswa asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, Agus Buntung alias Iwan, bertambah menjadi 3 orang. Koalisi Anti Kekerasan Seksual NTB pada hari Senin mengatakan korban pertama mengaku bertemu Agus di teras Udayana pada 7 Oktober lalu hingga kasusnya viral disorot DPR dan pengacara Hotman Paris. Terhadap korban kedua, Agus menggadaikan sepeda motor korban senilai 5 juta rupiah. Namun, dengan korban kedua, perbuatan tersebut dilakukan suka sama suka. Sementara itu, korban ketiga juga mengalami hal serupa dengan intimidasi yang dilakukan oleh pelaku yang membuat para korban tidak berdaya. Koalisi Anti Kekerasan Seksual NTB mengatakan bahwa korban pertama dan pelaku tidak saling mengenal sebelumnya. Tapi saat bertemu di teras Udayana, pelaku mengajak korban mengobrol dan meminta agar korban melihat ke salah satu sudut di teras Udayana, di mana saat itu ada pasangan yang melakukan perbuatan tak senonoh. Tanpa disadari, korban pun menangis dan mengucapkan kalimat bahwa ia juga pernah melakukan hal serupa. Agus pun lalu mengajak korban untuk pindah ke berugak yang ada di belakang teras Udayana. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Polisi Syarif Hidayat mengatakan saat ini saat di berugak tersebut juga korban menceritakan semua kisahnya kepada Agus. Pelaku pun mengatakan bahwa korban telah berdosa dan harus disucikan.
Selain itu, Agus juga memberi ancaman akan membongkar aib korban jika tidak menurut. Syarif mengatakan korban sempat menolak, namun karena pelaku mengancam akan membuka aibnya, akhirnya korban terpaksa melakukan. Pelaku kemudian mengajak korban menuju salah satu homestay dengan menggunakan sepeda motor milik korban. Setibanya di lokasi, korban pun merasa antara pelaku dan pemilik homestay bekerja sama yang membuat korban semakin merasa terancam. Hingga akhirnya korban mau untuk diajak masuk ke dalam kamar. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, Agus melakukan ruda paksa tersebut karena pengaruh judi dan minuman keras. Selain itu, aksi tersebut diduga juga dilatar belakangi bullying yang diterima Agus sejak masih kecil. Syarif menerangkan kondisi Agus yang tanpa kedua tangan tersebut dimanfaatkan untuk meruda paksa korban. Agus juga memilih korban dengan kondisi yang lemah secara emosi. Meski tidak memiliki kedua tangan, Agus menjalankan aksi bejatnya menggunakan kaki, seperti halnya melakukan aktivitas sehari-hari. Dalam kasus ini, pihaknya telah memeriksa 5 orang saksi dan 2 orang saksi ahli. Penetapan tersangka terhadap Agus juga berdasarkan hasil visum terhadap korban. Di sisi lain, Agus tegas membantah keterangan para korban. Dia bahkan berani bersumpah tidak melakukan tindak asusila seperti yang dituduhkan. Menurut Agus, jika kejadian tersebut benar, seharusnya korban melawan. Dengan kondisinya yang merupakan penyandang tunadaksa, bukan hal sulit bagi korban untuk melakukan perlawanan. Nanti akan kita dalami. Itu kan baru muncul kalau yang 2 korban yang kasus yang ini tadi, 2 korban yang sebelumnya sudah kita lakukan pemeriksaan. Sekarang memang dia sebagai seorang mahasiswi dan berada di Sumbawa, memang orang Sumbawa. Yang lain akan kita dalami karena kita dapat informasi baru masuk ke KDD terkait dengan viral-viral, ternyata ada yang merasa menjadi korban, itu yang akan mungkin kita akan dalami. Apalagi ya, kalau korban itu melapor pasti akan kita lanjuti. Tapi paling tidak sebagai petunjuk kita bahwa ada korban lain selain korban. Kalau yang 2 korban sama modusnya, bukan motif, modusnya sama. Jadi dia seolah-olah membangun persepsi, menekan korban dengan kondisi korban yang lemah sehingga memanipulasi dan mengikuti kata-kata si pelaku. 2 korban yang sudah kita periksa. Kalau dari laporan KDD ada berapa korbannya? Nah, itu nanti KDD yang menjelaskan karena belum masuk ke kita. Ya, visum. Jadi hasil visum memang ada tanda-tanda kekerasan benda tumpul di alat kelamin si perempuan. Itu. Ya, keterangan dari saksi, korban itu juga. Oke. Dia mengaku dijebak. Seperti apa itu, Pak? Ya, itu nanti biar dia menyatakan di persidangan, di pengadilan itu nanti itu membuktikannya. Yang penting pada saat ini kami penyidik Polda NTB mengungkap fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang ada di lapangan saja. Masalah nanti dia dijebak, dia menjadi framing, dikriminalisasi, silakan nanti diajukan di pengadilan, silakan. Prosesnya sejauh ini sampai Sudah, alhamdulillah kita udah tahap pertama untuk kasus yang Agi ini ke Kejaksaan berkas, sudah tinggal menunggu pemenuhan dari Kejaksaan. Alasan polisi tidak menahan pelaku ini, Pak? Itu tadi, pertama sarana kita juga belum memadai, yang kedua dia penyandang disabilitas, yang ketiga kooperatif dia pada saat langkah-langkah proses penyidikan dia kooperatif pada saat kita panggil. Sampai berapa hari untuk penahanannya? 20 hari? Ya, kalau belum petunjuk P21 ya kita akan perpanjang, kan kita berwenang 20 hari. Kalau memang belum, kita ditambah lagi perpanjangan penahanan. Pihak kampus tempat Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung, 21, berkuliah, mengaku tak kaget mahasiswanya yang disabilitas itu menjadi tersangka kasus ruda paksa. Sebagai informasi, Agus Buntung, pemuda disabilitas asal Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, menjadi tersangka ruda paksa terhadap sejumlah wanita. Dosen pembimbing akademik, Pak Agus Buntung, Imaderia Taurisia Armayani, menyayangkan aksi mahasiswanya itu. Meski demikian, Ria mengaku tak kaget sebab pelaku selama ini memang kerap membuat ulah di kampus. Saya sayangkan, jadi tersangka kasus ruda paksa, iya. Tapi, saya juga tidak kaget karena ini bukan kali pertama Agus membuat ulah. Kata Ria kepada Kompas.com, Selasa, tanggal 3 Desember tahun 2024. Ria mengaku pernah terkena dampak ulah Agus Buntung.
Ria pernah didatangi oleh dinas sosial setempat karena Agus melaporkan dirinya atas tindakan yang tak pernah ia lakukan. Menurut pengakuan Ria, Agus melapor karena dirinya tak diinginkan berkuliah oleh Ria. Agus ini berbohong. Saya selaku dosen Pak, dianggapnya tidak menginginkan dia kuliah. Padahal tidak dalam cerita konteks itu. Jelas Ria. Ria menuturkan, permasalahan yang sebenarnya terjadi adalah Agus menunggak uang kuliah tunggal, UKT. Padahal, Agus adalah penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah, KIPKA. Atas hal itu, Ria berusaha membantu Agus dengan memberikan kemudahan. Ia membuka kembali sistem pembayaran yang sudah ditutup sesuai tanggal yang ditetapkan. Tetapi, kata Ria, Agus tak kunjung membayar UKT meskipun sudah dibantu membuka sistem pembayaran selama 3 hari. Padahal Agus diketahui sudah menerima pencairan beasiswa KIPKA. Setelah sistem pembayaran kembali ditutup, Agus kembali menghubungi Ria untuk meminjam uang dengan alasan membayar UKT. Tetapi, Ria tidak memberikannya. Ia beralasan meskipun memberi pinjaman tetap saja tidak dapat membayar UKT karena sistemnya tidak dapat dibuka kembali. Akibat keterlambatan tersebut, Agus pun tidak dapat kembali menerima beasiswa KIPKA. Dari kejadian tersebut, Agus lantas melaporkan Ria ke dinas sosial. Kini, Agus tetap melanjutkan kuliah dengan biaya sendiri. Uang beasiswanya tidak dipergunakan dengan sebenarnya. Seharusnya uang beasiswa itu untuk membayar. Jumlah uang beasiswa itu sekitar 13 juta rupiah per tahun. Sedangkan dia membayar UKT 900 ribu rupiah per semester, jelas Ria. Selain menunggak bayar UKT, Agus Buntung disebut kerap memanipulasi absensi masuk kuliah. Ria menjelaskan, Agus kerap tak masuk kelas sejak awal perkuliahan. Tetapi, dalam catatan absensi, Agus selalu rajin mengikuti kelas. Atas kasus yang menjerat Agus saat ini, Ria mengatakan, pihak kampus menyerahkan kepada pihak berwenang. Intinya, kami serahkan ke penegak hukum sesuai hukum yang berlaku. Kalau ditanya bagaimana karakter Agus, ya seperti itulah intinya. Korban ruda paksa oleh mahasiswa asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, Agus Buntung alias Iwan, bertambah menjadi 3 orang. Koalisi Anti Kekerasan Seksual NTB pada hari Senin mengatakan korban pertama mengaku bertemu Agus di teras Udayana pada 7 Oktober lalu hingga kasusnya viral disorot DPR dan pengacara Hotman Paris. Terhadap korban kedua, Agus menggadaikan sepeda motor korban senilai 5 juta rupiah. Namun, dengan korban kedua, perbuatan tersebut dilakukan suka sama suka. Sementara itu, korban ketiga juga mengalami hal serupa dengan intimidasi yang dilakukan oleh pelaku yang membuat para korban tidak berdaya. Koalisi Anti Kekerasan Seksual NTB mengatakan bahwa korban pertama dan pelaku tidak saling mengenal sebelumnya. Tapi saat bertemu di teras Udayana, pelaku mengajak korban mengobrol dan meminta agar korban melihat ke salah satu sudut di teras Udayana, di mana saat itu ada pasangan yang melakukan perbuatan tak senonoh. Tanpa disadari, korban pun menangis dan mengucapkan kalimat bahwa ia juga pernah melakukan hal serupa. Agus pun lalu mengajak korban untuk pindah ke berugap yang ada di belakang teras Udayana. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Polisi Syarif Hidayat mengatakan saat ini saat di berugal tersebut juga korban menceritakan semua kisahnya kepada Agus. Pelaku pun mengatakan bahwa korban telah berdosa dan harus disucikan. Selain itu, Agus juga memberi ancaman akan membongkar aib korban jika tidak menurut. Syarif mengatakan korban sempat menolak, namun karena pelaku mengancam akan membuka aibnya, akhirnya korban terpaksa melakukan. Pelaku kemudian mengajak korban menuju salah satu homestay dengan menggunakan sepeda motor milik korban. Setibanya di lokasi, korban pun merasa antara pelaku dan pemilik homestay bekerja sama yang membuat korban semakin merasa terancam, hingga akhirnya korban mau untuk diajak masuk ke dalam kamar. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, Agus melakukan ruda paksa tersebut karena pengaruh judi dan minuman keras. Selain itu, aksi tersebut diduga juga dilatar belakangi bullying yang diterima Agus sejak masih kecil.
Syarif menerangkan kondisi Agus yang tanpa kedua tangan tersebut dimanfaatkan untuk meruda paksa korban. Agus juga memilih korban dengan kondisi yang lemah secara emosi. Meski tidak memiliki kedua tangan, Agus menjalankan aksi bejatnya menggunakan kaki seperti halnya melakukan aktivitas sehari-hari. Dalam kasus ini pihaknya telah memeriksa 5 orang saksi dan 2 orang saksi ahli. Penetapan tersangka terhadap Agus juga berdasarkan hasil visum terhadap korban. Di sisi lain, Agus tegas membantah keterangan para korban. Dia bahkan berani bersumpah tidak melakukan tindak asusila seperti yang dituduhkan. Menurut Agus, jika kejadian tersebut benar, seharusnya korban melawan. Dengan kondisinya yang merupakan penyandang tunadaksa, bukan hal sulit bagi korban untuk melakukan perlawanan. Nanti akan kita dalami. Itu kan baru muncul kalau yang 2 korban yang kasus yang ini tadi, 2 korban yang sebelumnya sudah kita lakukan pemeriksaan. Sekarang memang dia sebagai seorang mahasiswi dan berada di Sumbawa, memang orang Sumbawa. Yang lain akan kita dalami karena kita dapat informasi baru masuk ke KDD terkait dengan viral-viral, ternyata ada yang merasa menjadi korban, itu yang akan mungkin kita akan dalami. Apalagi ya, kalau korban itu melapor pasti akan kita lanjuti. Tapi paling tidak sebagai petunjuk kita bahwa ada korban lain selain korban. Kalau yang 2 korban sama modusnya, bukan modusnya sama. Jadi dia seolah-olah membangun persepsi, menekan korban dengan kondisi korban yang lemah sehingga memanipulasi dan mengikuti kata-kata si pelaku. 2 korban yang sudah kita periksa. Kalau dari laporan KDD ada berapa korbannya? Nah, itu nanti KDD yang menjelaskan karena belum masuk ke kita. Ya, visum. Jadi hasil visum memang ada tanda-tanda kekerasan benda tumpul di alat kelamin si perempuan. Itu. Ya, keterangan dari saksi korban itu juga. Oke. Dia mengaku dijebak. Seperti apa itu, Pak? Ya, itu nanti biar dia menyatakan di persidangan, di pengadilan itu nanti itu membuktikannya. Yang penting pada saat ini kami penyidik Polda NTB mengungkap fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang ada di lapangan saja. Masalah nanti dia dijebak, dia menjadi framing, dikriminalisasi, silakan nanti diajukan di pengadilan. Silakan. Prosesnya sejauh ini sampai Sudah, alhamdulillah kita udah tahap pertama untuk kasus yang Agi ini ke Kejaksaan berkas sudah tinggal menunggu pemenuhan dari Kejaksaan. Alasan polisi tidak menahan pelaku ini, Pak? Itu tadi, pertama sarana kita juga belum memadai. Yang kedua dia penyandang disabilitas. Yang ketiga kooperatif dia pada saat langkah-langkah proses penyidikan dia kooperatif pada saat kita panggil. Sampai berapa hari untuk penahanannya? 20 hari? Ya, kalau belum petunjuk P21 ya kita akan perpanjang. Kan kita berwenang 20 hari. Kalau memang belum kita ditambah lagi perpanjangan penahanan. Pihak kampus tempat Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung, 21, berkuliah, mengaku tak kaget mahasiswanya yang disabilitas itu menjadi tersangka kasus ruda paksa. Sebagai informasi, Agus Buntung, pemuda disabilitas asal Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, menjadi tersangka ruda paksa terhadap sejumlah wanita. Dosen pembimbing akademik, Pak Agus Buntung, Imaderia Taurisia Armayani, menyayangkan aksi mahasiswanya itu. Meski demikian, Ria mengaku tak kaget sebab pelaku selama ini memang kerap membuat ulah di kampus. Saya sayangkan, jadi tersangka kasus ruda paksa, iya. Tapi, saya juga tidak kaget karena ini bukan kali pertama Agus membuat ulah. Kata Ria kepada Kompas.com, Selasa, tanggal 3 Desember tahun 2024. Ria mengaku pernah terkena dampak ulah Agus Buntung. Ria pernah didatangi oleh dinas sosial setempat karena Agus melaporkan dirinya atas tindakan yang tak pernah ia lakukan. Menurut pengakuan Ria, Agus melapor karena dirinya tak diinginkan berkuliah oleh Ria. Agus ini berbohong. Saya selaku dosen Pak, dianggapnya tidak menginginkan dia kuliah. Padahal tidak dalam cerita konteks itu. Jelas Ria. Ria menuturkan, permasalahan yang sebenarnya terjadi adalah Agus menunggak uang kuliah tunggal, UKT. Padahal, Agus adalah penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah, KIPKA. Atas hal itu, Ria berusaha membantu Agus dengan memberikan kemudahan. Ia membuka kembali sistem pembayaran yang sudah ditutup sesuai tanggal yang ditetapkan. Tetapi, kata Ria,
Agus tak kunjung membayar UKT meskipun sudah dibantu membuka sistem pembayaran selama 3 hari. Padahal Agus diketahui sudah menerima pencairan beasiswa KIPKA. Setelah sistem pembayaran kembali ditutup, Agus kembali menghubungi Ria untuk meminjam uang dengan alasan membayar UKT. Tetapi, Ria tidak memberikannya. Ia beralasan meskipun memberi pinjaman tetap saja tidak dapat membayar UKT karena sistemnya tidak dapat dibuka kembali. Akibat keterlambatan tersebut, Agus pun tidak dapat kembali menerima beasiswa KIPKA. Dari kejadian tersebut, Agus lantas melaporkan Ria ke Dinas Sosial. Kini, Agus tetap melanjutkan kuliah dengan biaya sendiri. Uang beasiswanya tidak dipergunakan dengan sebenarnya. Seharusnya uang beasiswa itu untuk membayar. Jumlah uang beasiswa itu sekitar 13 juta rupiah per tahun. Sedangkan dia membayar UKT Rp900.000 per semester, jelas Ria. Selain menunggak bayar UKT, Agus Buntung disebut kerap memanipulasi absensi masuk kuliah. Ria menjelaskan, Agus kerap tak masuk kelas sejak awal perkuliahan. Tetapi, dalam catatan absensi, Agus selalu rajin mengikuti kelas. Atas kasus yang menjerat Agus saat ini, Ria mengatakan, pihak kampus menyerahkan kepada pihak berwenang. Intinya, kami serahkan ke penegak hukum sesuai hukum yang berlaku. Kalau ditanya bagaimana karakter Agus, ya seperti itulah intinya. Korban ruda paksa oleh mahasiswa asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, Agus Buntung alias Iwan, bertambah menjadi 3 orang. Koalisi Anti Kekerasan Seksual NTB pada hari Senin mengatakan korban pertama mengaku bertemu Agus di teras Udayana pada 7 Oktober lalu hingga kasusnya viral disorot DPR dan pengacara Hotman Paris. Terhadap korban kedua, Agus menggadaikan sepeda motor korban senilai 5 juta rupiah. Namun, dengan korban kedua, perbuatan tersebut dilakukan suka sama suka. Sementara itu, korban ketiga juga mengalami hal serupa dengan intimidasi yang dilakukan oleh pelaku yang membuat para korban tidak berdaya. Koalisi Anti Kekerasan Seksual NTB mengatakan bahwa korban pertama dan pelaku tidak saling mengenal sebelumnya. Tapi saat bertemu di teras Udayana, pelaku mengajak korban mengobrol dan meminta agar korban melihat ke salah satu sudut di teras Udayana, di mana saat itu ada pasangan yang melakukan perbuatan tak senonoh. Tanpa disadari, korban pun menangis dan mengucapkan kalimat bahwa ia juga pernah melakukan hal serupa. Agus pun lalu mengajak korban untuk pindah ke berugak yang ada di belakang teras Udayana. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Polisi Syarif Hidayat mengatakan saat ini saat di berugak tersebut juga korban menceritakan semua kisahnya kepada Agus. Pelaku pun mengatakan bahwa korban telah berdosa dan harus disucikan. Selain itu, Agus juga memberi ancaman akan membongkar aib korban jika tidak menurut. Syarif mengatakan korban sempat menolak, namun karena pelaku mengancam akan membuka aibnya, akhirnya korban terpaksa melakukan. Pelaku kemudian mengajak korban menuju salah satu homestay dengan menggunakan sepeda motor milik korban. Setibanya di lokasi, korban pun merasa antara pelaku dan pemilik homestay bekerja sama, yang membuat korban semakin merasa terancam, hingga akhirnya korban mau untuk diajak masuk ke dalam kamar. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, Agus melakukan ruda paksa tersebut karena pengaruh judi dan minuman keras. Selain itu, aksi tersebut diduga juga dilatar belakangi bullying yang diterima Agus sejak masih kecil. Syarif menerangkan kondisi Agus yang tanpa kedua tangan tersebut dimanfaatkan untuk meruda paksa korban. Agus juga memilih korban dengan kondisi yang lemah secara emosi. Meski tidak memiliki kedua tangan, Agus menjalankan aksi bejatnya menggunakan kaki, seperti halnya melakukan aktivitas sehari-hari. Dalam kasus ini, pihaknya telah memeriksa 5 orang saksi dan 2 orang saksi ahli. Penetapan tersangka terhadap Agus juga berdasarkan hasil visum terhadap korban. Di sisi lain, Agus tegas membantah keterangan para korban. Dia bahkan berani bersumpah tidak melakukan tindak asusila seperti yang dituduhkan. Menurut Agus, jika kejadian tersebut benar, seharusnya korban melawan.
Dengan kondisinya yang merupakan penyandang tunadaksa, bukan hal sulit bagi korban untuk melakukan perlawanan. Nanti akan kita dalami. Itu kan baru muncul kalau yang dua korban yang kasus yang ini tadi, dua korban yang sebelumnya sudah kita lakukan pemeriksaan. Sekarang memang dia sebagai seorang mahasiswi dan berada di Sumbawa, memang orang Sumbawa. Yang lain akan kita dalami karena kita dapat informasi baru masuk ke KDD terkait dengan viral-viral, ternyata ada yang merasa menjadi korban, itu yang akan mungkin kita akan dalami. Apalagi ya, kalau korban itu melapor pasti akan kita lanjuti. Tapi paling kita sebagai petunjuk kita bahwa ada korban lain selain korban. Kalau yang dua korban sama modusnya, bukan motif, modusnya sama. Jadi dia seolah-olah membangun persepsi, menekan korban dengan kondisi korban yang lemah sehingga memanipulasi dan mengikuti kata-kata si pelaku. Dua korban yang sudah kita periksa. Kalau dari laporan KDD ada berapa korbannya? Nah, itu nanti KDD yang menjelaskan karena belum masuk ke kita. Ya, visum. Jadi hasil visum memang ada tanda-tanda kekerasan benda tumpul di alat kelamin si perempuan. Itu. Ya, keterangan dari saksi korban itu juga. Oke. Dia mengaku dijebak. Seperti apa itu, Pak? Ya, itu nanti biar dia menyatakan di persidangan, di pengadilan itu nanti itu membuktikannya. Yang penting pada saat ini kami penyidik Polda NTB mengungkap fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang ada di lapangan saja. Masalah nanti dia dijebak, dia menjadi framing, dikriminalisasi, silakan nanti diajukan di pengadilan. Silakan. Prosesnya sejauh ini sampai Sudah, alhamdulillah kita udah tahap pertama untuk kasus yang Agi ini. Kejaksaan berkas sudah tinggal menunggu pemenuhan dari kejaksaan. Alasan polisi tidak menahan pelaku ini, Pak? Itu tadi, pertama sarana kita juga belum memadai. Yang kedua dia penyandang disabilitas. Yang ketiga kan kooperatif dia pada saat langkah-langkah proses penyidikan dia kooperatif pada saat kita panggil. Sampai berapa hari untuk penahanannya? 20 hari? Ya, kalau belum petunjuk P21 ya kita akan perpanjang. Kan kita berwenang 20 hari. Kalau memang belum kita ditambah lagi perpanjangan penahanan. Pihak kampus tempat Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung, 21, berkuliah, mengaku tak kaget mahasiswanya yang disabilitas itu menjadi tersangka kasus ruda paksa. Sebagai informasi, Agus Buntung, pemuda disabilitas asal Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, menjadi tersangka ruda paksa terhadap sejumlah wanita. Dosen pembimbing akademik, Pak Agus Buntung, Imaderia Taurisia Armayani, menyayangkan aksi mahasiswanya itu. Meski demikian, Ria mengaku tak kaget sebab pelaku selama ini memang kerap membuat ulah di kampus. Saya sayangkan, jadi tersangka kasus ruda paksa, iya. Tapi, saya juga tidak kaget karena ini bukan kali pertama Agus membuat ulah. Kata Ria kepada Kompas.com, Selasa, tanggal 3 Desember tahun 2024. Ria mengaku pernah terkena dampak ulah Agus Buntung. Ria pernah didatangi oleh dinas sosial setempat karena Agus melaporkan dirinya atas tindakan yang tak pernah ia lakukan. Menurut pengakuan Ria, Agus melapor karena dirinya tak diinginkan berkuliah oleh Ria. Agus ini berbohong. Saya selaku dosen Pak, dianggapnya tidak menginginkan dia kuliah. Padahal tidak dalam cerita konteks itu. Jelas Ria. Ria menuturkan, permasalahan yang sebenarnya terjadi adalah Agus menunggak uang kuliah tunggal, UKT. Padahal, Agus adalah penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah, KIPKA. Atas hal itu, Ria berusaha membantu Agus dengan memberikan kemudahan. Ia membuka kembali sistem pembayaran yang sudah ditutup sesuai tanggal yang ditetapkan. Tetapi, kata Ria, Agus tak kunjung membayar UKT meskipun sudah dibantu membuka sistem pembayaran selama 3 hari. Padahal Agus diketahui sudah menerima pencairan beasiswa KIPKA. Setelah sistem pembayaran kembali ditutup, Agus kembali menghubungi Ria untuk meminjam uang dengan alasan membayar UKT. Tetapi, Ria tidak memberikannya. Ia beralasan meskipun memberi pinjaman tetap saja tidak dapat membayar UKT karena sistemnya tidak dapat dibuka kembali. Akibat keterlambatan tersebut, Agus pun tidak dapat kembali menerima beasiswa KIPKA. Dari kejadian tersebut, Agus lantas melaporkan Ria ke dinas sosial. Kini, Agus tetap melanjutkan kuliah dengan biaya sendiri. Uang beasiswanya tidak dipergunakan dengan sebenarnya. Seharusnya uang beasiswa itu untuk membayar
Jumlah uang beasiswa itu sekitar 13 juta rupiah per tahun. Sedangkan dia membayar UKT Rp900.000 per semester, jelas Ria. Selain menunggak bayar UKT, Agus Buntung disebut kerap memanipulasi absensi masuk kuliah. Ria menjelaskan, Agus kerap tak masuk kelas sejak awal perkuliahan. Tetapi, dalam catatan absensi, Agus selalu rajin mengikuti kelas. Atas kasus yang menjerat Agus saat ini, Ria mengatakan, pihak kampus menyerahkan kepada pihak berwenang. Intinya, kami serahkan ke penegak hukum sesuai hukum yang berlaku. Kalau ditanya bagaimana karakter Agus, ya seperti itulah intinya. Korban ruda paksa oleh mahasiswa asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, Agus Buntung alias Iwan, bertambah menjadi 3 orang. Koalisi Anti Kekerasan Seksual NTB pada hari Senin mengatakan korban pertama mengaku bertemu Agus di teras Udayana pada 7 Oktober lalu hingga kasusnya viral disorot DPR dan pengacara Hotman Paris. Terhadap korban kedua, Agus menggadaikan sepeda motor korban senilai 5 juta rupiah. Namun, dengan korban kedua, perbuatan tersebut dilakukan suka sama suka. Sementara itu, korban ketiga juga mengalami hal serupa dengan intimidasi yang dilakukan oleh pelaku yang membuat para korban tidak berdaya. Koalisi Anti Kekerasan Seksual NTB mengatakan bahwa korban pertama dan pelaku tidak saling mengenal sebelumnya. Tapi saat bertemu di teras Udayana, pelaku mengajak korban mengobrol dan meminta agar korban melihat ke salah satu sudut di teras Udayana, di mana saat itu ada pasangan yang melakukan perbuatan tak senonoh. Tanpa disadari, korban pun menangis dan mengucapkan kalimat bahwa ia juga pernah melakukan hal serupa. Agus pun lalu mengajak korban untuk pindah ke Berugak yang ada di belakang teras Udayana. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Polisi Syarif Hidayat mengatakan saat ini saat di Berugak tersebut juga korban menceritakan semua kisahnya kepada Agus. Pelaku pun mengatakan bahwa korban telah berdosa dan harus disucikan. Selain itu, Agus juga memberi ancaman akan membongkar aib korban jika tidak menurut. Syarif mengatakan korban sempat menolak, namun karena pelaku mengancam akan membuka aibnya, akhirnya korban terpaksa melakukan. Pelaku kemudian mengajak korban menuju salah satu homestay dengan menggunakan sepeda motor milik korban. Setibanya di lokasi, korban pun merasa antara pelaku dan pemilik homestay bekerja sama, yang membuat korban semakin merasa terancam, hingga akhirnya korban mau untuk diajak masuk ke dalam kamar. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, Agus melakukan ruda paksa tersebut karena pengaruh judi dan minuman keras. Selain itu, aksi tersebut diduga juga dilatar belakangi bullying yang diterima Agus sejak masih kecil. Syarif menerangkan kondisi Agus yang tanpa kedua tangan tersebut dimanfaatkan untuk meruda paksa korban. Agus juga memilih korban dengan kondisi yang lemah secara emosi. Meski tidak memiliki kedua tangan, Agus menjalankan aksi bejatnya menggunakan kaki, seperti halnya melakukan aktivitas sehari-hari. Dalam kasus ini, pihaknya telah memeriksa 5 orang saksi dan 2 orang saksi ahli. Penetapan tersangka terhadap Agus juga berdasarkan hasil visum terhadap korban. Di sisi lain, Agus tegas membantah keterangan para korban. Dia bahkan berani bersumpah tidak melakukan tindak asusila seperti yang dituduhkan. Menurut Agus, jika kejadian tersebut benar, seharusnya korban melawan. Dengan kondisinya yang merupakan penyandang tunadaksa, bukan hal sulit bagi korban untuk melakukan perlawanan. Nanti akan kita dalami. Itu kan baru muncul kalau yang 2 korban yang kasus yang ini tadi, 2 korban yang sebelumnya sudah kita lakukan pemeriksaan. Sekarang memang dia sebagai seorang mahasiswi dan berada di Sumbawa, memang orang Sumbawa. Yang lain akan kita dalami karena kita dapat informasi baru masuk ke KDD terkait dengan viral ternyata ada yang merasa menjadi korban, itu yang akan mungkin kita akan dalami. Apalagi
Ya kalau korban itu melapor pasti akan kita tindak lanjuti. Tapi paling kita sebagai petunjuk kita bahwa ada korban lain. Ya. Selain korban. Kalau yang 2 korban sama modusnya, bukan motif. Modusnya sama. Jadi dia seolah-olah membangun persepsi, menekan korban dengan kondisi korban yang lemah sehingga memanipulasi dan mengikuti kata-kata si pelaku. 2 korban yang sudah kita periksa. Kalau dari Modusnya sama. laporan Kak Dede ada berapa korbannya? Nah itu nanti Kak Dede yang menjelaskan karena belum masuk ke kita. Ya visum, jadi hasil visum memang ada tanda-tanda kekerasan benda tumpul di alat kelamin si perempuan. Itu. Ya, keterangan dari saksi korban itu juga. Oke. Karena dia mengaku dijebak. Seperti apa itu, Pak? Ya itu nanti biar dia menyatakan di persidangan, di pengadilan itu nanti itu membuktikannya. Yang penting pada saat ini kami penyidik Polda NTB mengungkap fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang ada di lapangan saja. Masalah nanti dia dijebak, dia menjadi framing, dikriminalisasi, silahkan nanti diajukan di pengadilan, silahkan. Prosesnya sejauh ini sampai Sudah, alhamdulillah kita udah tahap pertama untuk kasus yang Agi ini ke Kejaksaan berkas sudah tinggal menunggu pemenuhan dari Kejaksaan. Alasan polisi tidak menahan pelaku ini, Pak? Itu tadi, pertama sarana kita juga belum memadai, yang kedua dia penyandang disabilitas, yang ketiga kan kooperatif dia pada saat langkah-langkah proses penyelidikan dia kooperatif pada saat pemanggilan. Sampai berapa hari untuk penahanannya? 20 hari? Ya kalau belum petunjuk P21 ya kita akan perpanjang, kan kita berwenang 20 hari, kalau memang belum kita ditambah lagi perpanjangan penahanan. Pihak kampus tempat Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung, 21, berkuliah, mengaku tak kaget mahasiswanya yang disabilitas itu menjadi tersangka kasus ruda paksa. Sebagai informasi, Agus Buntung, pemuda disabilitas asal Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, menjadi tersangka ruda paksa terhadap sejumlah wanita. Dosen pembimbing akademik, Pak Agus Buntung, Imaderia Taurisia Armayani, menyayangkan aksi mahasiswanya itu. Meski demikian, Ria mengaku tak kaget sebab pelaku selama ini memang kerap membuat ulah di kampus. Saya sayangkan, jadi tersangka kasus ruda paksa, iya. Tapi, saya juga tidak kaget karena ini bukan kali pertama Agus membuat ulah. Kata Ria kepada Kompas.com. Selasa, tanggal 3 Desember tahun 2024. Ria mengaku pernah terkena dampak ulah Agus Buntung. Ria pernah didatangi oleh dinas sosial setempat karena Agus melaporkan dirinya atas tindakan yang tak pernah ia lakukan. Menurut pengakuan Ria, Agus melapor karena dirinya tak diinginkan berkuliah oleh Ria. Agus ini berbohong. Saya selaku dosen Pak, dianggapnya tidak menginginkan dia kuliah. Padahal tidak dalam cerita konteks itu. Jelas Ria. Ria menuturkan, permasalahan yang sebenarnya terjadi adalah Agus menunggak uang kuliah tunggal, UKT. Padahal, Agus adalah penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah, KIPKA. Atas hal itu, Ria berusaha membantu Agus dengan memberikan kemudahan. Ia membuka kembali sistem pembayaran yang sudah ditutup sesuai tanggal yang ditetapkan. Tetapi, kata Ria, Agus tak kunjung membayar UKT meskipun sudah dibantu membuka sistem pembayaran selama 3 hari. Padahal Agus diketahui sudah menerima pencairan beasiswa KIPKA. Setelah sistem pembayaran kembali ditutup, Agus kembali menghubungi Ria untuk meminjam uang dengan alasan membayar UKT. Tetapi, Ria tidak memberikannya. Ia beralasan meskipun memberi pinjaman tetap saja tidak dapat membayar UKT karena sistemnya tidak dapat dibuka kembali. Akibat keterlambatan tersebut, Agus pun tidak dapat kembali menerima beasiswa KIPKA. Dari kejadian tersebut, Agus lantas melaporkan Ria ke dinas sosial. Kini, Agus tetap melanjutkan kuliah dengan biaya sendiri. Uang beasiswanya tidak dipergunakan dengan sebenarnya. Seharusnya uang beasiswa itu untuk membayar. Jumlah uang beasiswa itu sekitar 13 juta rupiah per tahun. Sedangkan dia membayar UKT Rp900.000 per semester, jelas Ria. Selain menunggak bayar UKT, Agus Buntung disebut kerap memanipulasi absensi masuk kuliah. Ria menjelaskan, Agus kerap tak masuk kelas sejak awal perkuliahan. Tetapi, dalam catatan absensi, Agus selalu rajin mengikuti kelas. Atas kasus yang menjerat Agus saat ini, Ria mengatakan, pihak kampus menyerahkan kepada pihak berwenang. Intinya,
Kami serahkan ke penegak hukum sesuai hukum yang berlaku. Kalau ditanya bagaimana karakter Agus, ya seperti itulah intinya. Korban ruda paksa oleh mahasiswa asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, Agus Buntung alias Iwan, bertambah menjadi 3 orang. Koalisi Anti Kekerasan Seksual NTB pada hari Senin mengatakan korban pertama mengaku bertemu Agus di teras Udayana pada 7 Oktober lalu hingga kasusnya viral disorot DPR dan pengacara Hotman Paris. Terhadap korban kedua, Agus menggadaikan sepeda motor korban senilai 5 juta rupiah. Namun, dengan korban kedua, perbuatan tersebut dilakukan suka sama suka. Sementara itu, korban ketiga juga mengalami hal serupa dengan intimidasi yang dilakukan oleh pelaku, yang membuat para korban tidak berdaya. Koalisi Anti Kekerasan Seksual NTB mengatakan bahwa korban pertama dan pelaku tidak saling mengenal sebelumnya. Tapi saat bertemu di teras Udayana, pelaku mengajak korban mengobrol dan meminta agar korban melihat ke salah satu sudut di teras Udayana, di mana saat itu ada pasangan yang melakukan perbuatan tak senonoh. Tanpa disadari, korban pun menangis dan mengucapkan kalimat bahwa ia juga pernah melakukan hal serupa. Agus pun lalu mengajak korban untuk pindah ke berugap yang ada di belakang teras Udayana. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Polisi Syarif Hidayat mengatakan saat ini saat di berugak tersebut juga korban menceritakan semua kisahnya kepada Agus. Pelaku pun mengatakan bahwa korban telah berdosa dan harus disucikan. Selain itu, Agus juga memberi ancaman akan membongkar aib korban jika tidak menurut. Syarif mengatakan korban sempat menolak, namun karena pelaku mengancam akan membuka aibnya, akhirnya korban terpaksa melakukan. Pelaku kemudian mengajak korban menuju salah satu homestay dengan menggunakan sepeda motor milik korban. Setibanya di lokasi, korban pun merasa antara pelaku dan pemilik homestay bekerja sama, yang membuat korban semakin merasa terancam, hingga akhirnya korban mau untuk diajak masuk ke dalam kamar. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, Agus melakukan ruda paksa tersebut karena pengaruh judi dan minuman keras. Selain itu, aksi tersebut diduga juga dilatar belakangi bullying yang diterima Agus sejak masih kecil. Syarif menerangkan kondisi Agus yang tanpa kedua tangan tersebut dimanfaatkan untuk meruda paksa korban. Agus juga memilih korban dengan kondisi yang lemah secara emosi. Meski tidak memiliki kedua tangan, Agus menjalankan aksi bejatnya menggunakan kaki, seperti halnya melakukan aktivitas sehari-hari. Dalam kasus ini, pihaknya telah memeriksa 5 orang saksi dan 2 orang saksi ahli. Penetapan tersangka terhadap Agus juga berdasarkan hasil visum terhadap korban. Di sisi lain, Agus tegas membantah keterangan para korban. Dia bahkan berani bersumpah tidak melakukan tindak asusila seperti yang dituduhkan. Menurut Agus, jika kejadian tersebut benar, seharusnya korban melawan. Dengan kondisinya yang merupakan penyandang tunadaksa, bukan hal sulit bagi korban untuk melakukan perlawanan. Nanti akan kita dalami. Itu kan baru muncul, kalau yang 2 korban, yang kasus yang ini tadi, 2 korban yang sebelumnya sudah kita lakukan pemeriksaan. Sekarang memang dia sebagai seorang mahasiswi dan berada di Sumbawa, memang orang Sumbawa. Yang lain akan kita dalami karena kita dapat informasi baru masuk ke KDD terkait dengan viral-viral, ternyata ada yang merasa menjadi korban, itu yang akan mungkin kita akan dalami. Apalagi ya, kalau korban itu melapor pasti akan kita lanjuti. Tapi paling kita sebagai petunjuk kita bahwa ada korban lain selain korban. Kalau yang 2 korban sama modusnya, bukan modusnya sama. Jadi dia seolah-olah membangun persepsi, menekan korban dengan kondisi korban yang lemah sehingga memanipulasi dan mengikuti kata-kata si pelaku. 2 korban yang sudah kita periksa. Kalau dari laporan KDD ada berapa korbannya? Nah, itu nanti KDD yang menjelaskan karena belum masuk ke kita. Ya, visum. Jadi hasil visum memang ada tanda-tanda kekerasan benda tumpul di alat kelamin si perempuan. Itu. Ya, keterangan dari saksi korban itu juga. Oke. Dia mengaku dijebak.